Hukum sudah jelas. Ia yakin proses hukum akan berjalan bila kejanggalan ditemukan. Jokowi mengimbau semua pihak untuk mengikuti pemilu 2024 sesuai aturan. Ia mendukung semua pihak mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. Adanya aliran dana ilegal untuk kampanye kalau dari Bapak Presiden ada himbauan? Ya, semua yang ilegal dilihat saja lah. Kalau nggak sesuai dengan aturan ya pasti ada proses hukumnya. Ya semua harus mengikuti aturan yang ada. Udah. Pak Firly hari ini PPATK menemukan data peningkatan transaksi mencurigakan terkait pemilu 2024. Menurut PPATK, dugaan sumber dana mencurigakan berasal dari aktivitas pertambangan ilegal. PPATK menyebut besaran transaksinya mencapai setengah triliun rupiah. Transaksi uang masuk dan keluar berjumlah ratusan miliar rupiah dari rekening bendahara partai politik pada periode April hingga Oktober 2023. Untuk dana kampanye presiden dan wakil presiden yang berasal dari perseorangan maksimal 2,5 miliar rupiah. Sementara dari perusahaan atau badan usaha maksimal 25 miliar rupiah. Sementara untuk dana kampanye untuk anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota yang berasal dari perseorangan maksimal 2,5 miliar rupiah. Sementara dari perusahaan atau badan usaha maksimal 25 miliar rupiah. Aturan KPU menyebut dana kampanye untuk pemilu dapat diperoleh dari perseorangan maupun kelompok dan perusahaan atau badan usaha non-pemerintah. Informasi berikutnya, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak gugatan pra-peradilan Ketua KPK nonaktif Firly Bahuri. Hakim menilai seluruh tahapan penetapan tersangka Firly sah. Seluruh tahapan penetapan tersangka Firly Bahuri dalam kasus dugaan pemerasan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo menurut Hakim Tunggal sah. Ini berdasarkan peraturan Kapolri tentang penyidikan pidana. Dr. Andes Firly menimbang bahwa maksud dan tujuan jawaban termohon pra-peradilan adalah telah melaksanakan seluruh tahapan penetapan tersangka secara sah berdasarkan peraturan Kapolri nomor 9 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana. Menimbang bahwa oleh menyatakan permohonan pra-peradilan pemohon tidak dapat diterima. 2. Membebankan kepada pemohon membayar biaya perkara sebesar nihil. Demikian diputuskan dalam persidangan. Mantan penyidik KPK Novel Baswedan mengapresiasi putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menolak permohonan gugatan pra-peradilan Firly Bahuri. Novel berharap penyidik Polda Metro Jaya bergerak cepat untuk melakukan penahanan terhadap Firly Bahuri. Novel berharap penahanan Firly bisa segera dilakukan. Hal ini mengantisipasi Firly kembali menggunakan bukti yang diambil dari KPK. Sebelumnya, Firly mengajukan bukti dokumen dalam pra-peradilannya terkait suap mantan pejabat DJKA. Padahal akses Firly ke KPK sudah diputus. Hakim berpendapat eksepsi termohon beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan. Dalam pokok perkara, dengan adanya putusan ini, semoga kemudian penyidik bisa mengambil langkah untuk segera menuntaskan penanganan perkara dan tentunya terkait dengan penahanan ketika pra-peradilan, sidang pra-peradilan, tentunya Pak Firly telah menyampaikan bukti yang digunakan, yang diambil dari KPK. Ini kan sesuatu hal yang luar biasa. Jadi melihat masih bisa dilakukan hal tersebut, maka potensi yang bersangkutan mengulangi perbuatan itu bisa jadi terjadi. Oleh karena itu alasan untuk dilakukan penahanan sangat masuk akal dan sangat urgent menurut saya. Hakim menolak gugatan pra-peradilan Firly Bahuri. Apa yang menjadi pertimbangan Hakim? Kita tanyakan pada jurnalis Kompas TV Valentina Sitorus. Valen, apakah sebenarnya pertimbangan Hakim untuk menolak gugatan pra-peradilan Firly Bahuri?
Ya, ini juga jadi sorotan Friska dan juga saudara, karena tadi Hakim Tunggal dalam sidang putusan pra-peradilan, dalam hal ini adalah Imelda Herawati, mengatakan bahwa dalam permohonan sidang pra-peradilan yang sebelumnya diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ini dalam petitumnya atau dalam dalilnya ini kabur begitu sifatnya, tidak jelas karena mengandung dalil di luar pra-peradilan. Bahkan tadi hakim menyebut bahwa dalil dan petitum ini tidak sinkron, campur aduk, sehingga urusan yang seharusnya ini dalam lingkup urusan formil yang bisa dilakukan di lingkup Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini tidak jelas bagaimana kasus perkaranya. Kemudian dalam proses pra-peradilan, dalam proses persidangannya, maksud kami, Firly justru menyerahkan bukti atau berkas yang tidak ada kaitannya dengan lingkup pra-peradilan, sehingga dalil ataupun juga petitum yang sebelumnya diajukan Firly dengan sejumlah poin, bahkan kemarin dalam sidang simpulan ini kemudian ditolak oleh hakim. Kemudian juga hakim tadi menyebut bahwa seluruh eksepsi dari termohon, dalam hal ini adalah Kepolisian Polda Metro Jaya, ini seluruhnya diterima. Artinya pertimbangan-pertimbangan bagaimana proses penetapan tersangka yang dilakukan oleh tim penyidik Polda Metro Jaya, dalam hal ini adalah di Treskrimsus Polda Metro Jaya, ini sudah sesuai dengan aturan hukum, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dari mulai penyelidikan, penyidikan, hingga akhirnya ditetapkannya Firly sebagai tersangka, ini sudah sesuai, sehingga putusan daripada Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta dalam sidang pra-peradilan ini menyatakan bahwa penetapan tersangka oleh di Treskrimsus Polda Metro Jaya per tanggal 22 November 2023 terhadap Firly Bahuri ini dinyatakan sah, sehingga proses hukum terkait adanya pelanggaran pidana korupsi yang dilakukan Firly Bahuri ini bisa berlanjut ke tahapan hukum selanjutnya. Terbaru, Friska dan juga saudara, di Treskrimsus Polda Metro Jaya ini pada Jumat kemarin tanggal 15 Desember 2023 telah melimpahkan berkas perkara Firly Bahuri ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Bahkan Kejati DKI ini sudah menunjuk 6 jaksa untuk kemudian meneliti dan menganalisis berkas perkara tersangka Firly Bahuri, sehingga kita tinggal menunggu bagaimana berkas yang diajukan ini, apakah seluruhnya sudah dinyatakan lengkap atau P21. Apabila memang sudah lengkap P21, kemudian Polda Metro Jaya punya kuasa untuk kemudian menyerahkan barang bukti dari hasil penemuan ataupun dari penetapan Firly Bahuri sebagai tersangka, pun juga menyerahkan Firly Bahuri sebagai tersangka. Namun hingga saat ini Polda Metro Jaya saja belum menahan Firly Bahuri yang sebelumnya disebut sebagai tersangka. Nah, ini yang patut kita tunggu, Friska dan juga saudara. Dan kalau boleh kita mundur ke belakang, sebenarnya bagaimana kemudian lanjutan daripada sidang pra-peradilan ini. Nah, kalau pada dasarnya ini putusan pra-peradilan ini tidak dapat diajukan banding dan peninjauan kembali. Artinya putusan pra-peradilan ini bersifat final dan mengikat. Dan seperti yang tadi saya sebutkan, bahwa penetapan Firly Bahuri sebagai tersangka dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo yang dilakukan saat itu pada periode 2020 hingga 2023 ini kemudian dinyatakan sah. Kalau kita mundur ke belakang terkait dengan penetapan tersangka yang kemudian ditetapkan oleh di Treskrimsus Polda Metro Jaya per November lalu, artinya ini Firly saat itu disangkakan pasal 12E atau pasal 12B garis miring pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, yang saat itu ancaman hukumannya ini pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun. Ini tadi juga mendapat apresiasi dari sejumlah pihak yang menonton persidangan ini sejak pukul 3 sore waktu Indonesia Barat. Salah satunya adalah Novel Baswedan, mantan penyidik KPK, yang memang mengapresiasi bagaimana putusan hakim yang dinilai objektif dalam putusannya. Dan kalau kita mundur ke belakang terkait juga dengan kasus-kasus yang menyeret Firly Bahuri dalam kasus dugaan pemerasan ini atau dugaan penerimaan gratifikasi ini, ya Friska dan juga saudara, Firly ini sebenarnya dikenakan juga sidang etik. Nah, tentu dengan disahkannya putusan tersangka terhadap Firly ini, otomatis sidang pidana bisa berjalan, dan kemudian juga sidang etik yang dilakukan oleh Dewan Pengawas KPK ini juga bisa berjalan. Kita tunggu bagaimana kasus hukum selanjutnya terhadap Firly Bahuri. Demikian, Friska. Hakim tolak pra-peradilan Firly Bahuri, status tersangka tetap tersemat.
Proses pidana dan etik juga berlanjut. Terima kasih Valentina Sitorus, laporan Anda. Saudara penasihat hukum Firly Bahuri angkat bicara soal dokumen penyidikan kasus dugaan suap pejabat Direktorat Jenderal Perkeretaapian atau DJKA yang dijadikan barang bukti dalam gugatan pra-peradilan Firly Bahuri. Ia menyebut dokumen tersebut bukan merupakan dokumen penyidikan KPK. Penasihat hukum Firly Bahuri membantah bahwa bukti kasus dugaan suap DJKA merupakan dokumen rahasia. Ia memastikan dokumen tersebut bukan merupakan dokumen penyidikan KPK, melainkan berkas yang dijadikan barang bukti berupa daftar hadir ekspos perkara DJKA dan sah. Tersangkanya Pak Firly tidak murni pendekatan hukum, ada konteks lain. Nah, dalil kami ini kami sampaikan di persidangan pada saat replik yang pada intinya ada kegiatan KPK yang terkait dengan penyidikan salah satu seseorang yang bernama Muhammad S. Nah, Muhammad S ini menjadi salah satu pihak yang lagi disidik oleh pihak KPK yang disinyalir terkait dengan atensinya pejabat kepolisian di Polda Metro. Nah, bukti-bukti ini kami sampaikan untuk memperkuat dalil kami di persidangan. Tentu saja bukti ini kita dapatkan secara sah, tidak langsung menyangkut dokumen penyidikan. Kita ke informasi seputar pemilu, saudara. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menyebut jika Prabowo Subianto berbeda dengan Jokowi. Calon Presiden Anies Baswedan menyebut jika Prabowo dan Presiden Jokowi memiliki latar belakang yang berbeda. Anies menilai Prabowo kental dengan latar belakang sebagai tentara, sementara Jokowi merupakan seorang pengusaha. Pernyataan Anies Baswedan mengkritik pernyataan Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep yang sebelumnya menyebut Prabowo melanjutkan program Jokowi. Presiden satu menteri. Sudah jelas, yang satu ketua partai, satu bukan. Kemudian satu tumbuh besar di wirausaha wali kota, satu tumbuh besar di angkatan bersenjata. Ya banyak beda-bedanya, otomatis. Nah itu nanti rakyat yang akan menilai. Karena rakyat nanti akan menentukan pilihannya kemana. Kami menawarkan perubahan, karena kami meyakini bahwa kita harus menjaga agar negeri ini tetap negara hukum, dan kita harus mengubah perekonomian kita supaya yang kecil-kecil ini tumbuh, jangan yang besar terus. Senada dengan Capres Anies Baswedan, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengaku tak heran dengan pernyataan Prabowo sama dengan Jokowi. Ganjar meminta masyarakat harus melihat rekam jejak seseorang karena selama masa kampanye akan banyak adu klaim antar calon. Kalau Pak Prabowo itu satu dengan Pak Jokowi, tanggapan Mas Ganjar gimana dengan klaimnya Pak Prabowo? Saatnya kampanye memang saatnya ngeklaim. Maka masyarakat akan melihat fakta, data, dan track record. Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto merasa saat ini sudah sepemikiran dengan Presiden Joko Widodo. Ini terjadi setelah ia bersedia diajak masuk ke dalam kabinet usai kalah dalam pemilihan presiden pada pemilu 2019. Prabowo mengatakan ia bisa mengambil pelajaran dari sikap Jokowi yang mengajaknya masuk kabinet, yakni seorang negarawan adalah yang bersedia mengayomi semua pihak. Pokoknya saya sudah menyatu dengan Pak Jokowi. Saya tidak tahu ilmunya Pak Jokowi bagaimana itu. Yang jelas hebat, ya kan? Beliau bukan saja mengalahkan mantan Panglima, mantan Jenderal. Beliau mengalahkan, tapi beliau bisa menjadikan kawan yang baik. Itu ilmu yang sangat tinggi.
Survei Litbang Kompas menemukan Citra MK berada di titik terendah dalam 20 kali survei yang kini berada di angka 50%. Informasi selengkapnya usai jeda di Sapa Indonesia Malam. Tengah malam gak bisa tidur. Tidur, minum Sedares. Kandungan dipenidramin 25 mg bisa bantu tidur. Tidur yang cukup bikin aktivitas kembali lancar. Sedares bikin tidur. Jalan yuk! Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, linu, dan nyeri sendi. Hotnya Hotin banget deh. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Indomie hype habis yang hotnya viral. Aqua seblaknya literally viral. Kerupuk crunchy, mie lebar, chewy. Hot geprek dan kremesnya gres. Indomie sebelah hot jeletot dan ayam geprek hotnya viral. Suatu hari sekeluarga nonton TV, tiba-tiba tembok rembes, plafon netes. Nippon Elastex 3-in-1 siap beresin dengan teknologi Hydroflex. Pasti beres pakai Nippon Elastex. Pakai motor listrik Polytron Fox R. Gak capek nyetir, gak capek ke bengkel, gak capek antri bensin. Baru motor listrik Polytron Fox R. Menang panen hadiah Simpedes itu menyenangkan. Karena ada banyak hadiah untuk banyak pemenang. Ayo ikutan panen hadiah Simpedes. Karena menang belasan ribu hadiah itu menyenangkan. Tingkatkan saldo terus, panen hadiah terus, seneng terus. Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup bangsa dan ideologi negara menyatukan bangsa Indonesia yang beragam melalui penerapan pada buku teks utama pendidikan Pancasila untuk kelas 1 hingga 12. Buku ini ditujukan sebagai panduan siswa serta guru. Seperti apa buku dari hasil inisiasi BPIP ini? Temukan jawabannya dalam Seminar Pancasila, Selasa 19 Desember pukul 8 malam di Kompas TV. Dipersembahkan oleh Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Masih di Sapa Indonesia Malam, survei Litbang Kompas menemukan Citra MK berada di titik terendah sebesar 50%. Turunnya Citra Mahkamah Konstitusi dari survei Litbang Kompas usai MK-MK menyatakan Ketua MK Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran etik berat. Survei Litbang Kompas di awal Desember 2023 mereka Citra Mahkamah Konstitusi pasca putusan Majelis Kehormatan MK. Dari survei, Litbang Kompas menemukan Citra MK berada pada angka 50%, terendah dalam 20 kali survei Litbang Kompas sejak 2015.
Menurut survei Litbang Kompas, citra positif MK yang merosot disumbang oleh responden yang berada di perkotaan. 67,4% responden di perkotaan menyatakan citra MK sangat buruk, dan 56,6% menyatakan citra MK buruk. Sementara, di pedesaan, citra MK sangat baik, mencapai 60%, dan baik mencapai 47,4%. Hal ini berkorelasi dengan tingkat pendidikan responden, di mana 65,2% responden berpendidikan menengah dan tinggi menilai citra MK sangat buruk. Sementara, citra MK dinilai sangat baik oleh responden berpendidikan dasar, sebesar 47,5%. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi sebelumnya memutuskan mantan Ketua MK Anwar Usman terbukti melanggar etik berat. Anwar dicopot dari Ketua MK dan digantikan oleh Suhartoyo. Memutuskan, menyatakan hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sabta Karsa Utama, prinsip ketidakberpihakan, prinsip integritas, prinsip kecakapan dan kesetaraan, prinsip independensi, dan prinsip kepantasan dan kesopanan. 2. Menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada hakim terlapor. 3. Memerintahkan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi untuk dalam waktu 2 kali 24 jam sejak putusan ini selesai diucapkan, memimpin penyelenggaraan pemilihan pimpinan yang baru sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 4. Hakim terlapor tidak berhak untuk mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai pimpinan Mahkamah Konstitusi sampai masa jabatan hakim terlapor sebagai hakim konstitusi berakhir. 5. Hakim terlapor tidak diperkenankan terlibat atau melibatkan diri dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilian anggota DPR, DPD dan DPRD, serta pemilihan gubernur, bupati dan wali kota yang memiliki potensi timbulnya benturan kepentingan. Meski Anwar Usman sempat melakukan perlawanan, Ketua MK terpilih Suhartoyo menyebut akan memperbaiki citra MK. Tim Liputan Kompas TV. Bagaimana Litbang Kompas merekam citra MK yang kini berdasarkan survei terakhir ada di titik terendah, dan apa yang bisa diperbaiki dari Ketua MK yang baru? Kita bahas bersama peneliti senior Litbang Kompas Yohan Wahyu, bergabung juga pakar hukum tata negara, pendiri Integrity Law Firm Denny Indrayana. Selamat petang Mas Yohan, Prof Denny. Selamat petang Rizka, Prof Denny. Selamat petang Rizka, Mas Yohan. Terima kasih sudah hadir. Saya ke Mas Yohan dulu untuk menjelaskan lebih detail. Ini kalau kita lihat menurut survei Litbang Kompas, 20 survei terakhir sejak 2015, ini adalah angka terendah. Apakah memang penyebab terbesarnya adalah putusan MK? Apa ada yang lain lagi? Terutama putusan MK yang menyebutkan bahwa Anwar Usman, mantan Ketua MK, melanggar etik berat. Iya, ini sebenarnya pertanyaan yang berkala kita lakukan ya tentang citra lembaga negara. Jadi setiap kali survei Kompas itu dilakukan sejak Januari 2015 sampai terakhir Desember ini ya, kita lihat trennya memang citra MK itu menurun di survei Desember ini. Bahkan angkanya memang paling rendah gitu ya kalau kita bandingkan di 20 survei terakhir yang dilakukan Kompas. Survei ini kan membaca persepsi publik ya, bagaimana publik mempersepsikan sejumlah isu. Nah, ketika terkait citra MK, terus kemudian kita lihat citranya menurun, ya kita bisa katakan tidak bisa lepas dari persepsi informasi pemberitaan yang selama sebelum survei dilakukan itu cukup masif ya terkait MK, terutama
putusan MK di 7 November 2023 itu terkait proses putusan MK nomor 90 soal syarat usia pencalonan presiden dan wakil presiden. Informasi itu kan bergulir terus, sehingga berkaitan juga dengan proses tahapan pemilu pendaftaran capres, dan ini yang kemudian dikonsumsi publik. Dan ketika kita survei dan ditanya soal MK, hasilnya memang kalau kita lihat trennya menurun jauh ya, 50%. Angka ini memang terendah dibandingkan 19 survei yang lain yang sebelumnya sudah kita lakukan gitu ya. Itu Priska. Nah, kalau kita lihat juga dari sisi demografi, Mas Yohan, ini lebih disoroti oleh masyarakat perkotaan daripada pedesaan soal MK ini ya? Iya, ini kan isu yang relatif masih kalau kita lihat demografi responden yang menyatakan lebih kritis gitu ya, menyatakan buruk atau lebih buruk, itu memang sebagian besar disumbang oleh responden di perkotaan yang pertama. Kemudian dari sisi pendidikan, mereka lebih banyak pendidikan menengah atas gitu. Artinya memang isu-isu MK ini sedikit banyak memang tidak pernah lepas atau lebih dekat dengan mereka-mereka yang secara asupan informasi lebih cepat gitu ya. Kemudian dari sisi isu, ini kan relatif isu yang belum membumi gitu ya, meskipun kalau kita ketika di lapangan gitu ya ngobrol soal isu MK ini sebenarnya tidak menjadi sesuatu yang asing juga gitu ya bagi masyarakat bawah ya, baik secara ekonomi maupun secara pendidikan. Meskipun kalau ditanya secara detailnya mungkin memang tidak begitu bisa memahami secara detail, tapi kalau misalnya ada kata kunci MK, kemudian ada nama Gibran di situ, memang dua diksi itu memang dipahami gitu ya. Artinya secara isu memang sudah menurun ke bawah, tapi kalau soal pendalaman detail isu itu seperti apa, saya pikir memang ini lebih banyak dikonsumsi oleh masyarakat dari segi pendidikan menengah atas, dari sisi wilayah lebih banyak menjadi konsumsi responden di urban atau perkotaan. Secara isu merata, tapi kalau spesifiknya lebih banyak dikonsumsi perkotaan begitu ya. Nah, kalau dari Prof Denny yang berpengalaman sekali berperkara di MK, bagaimana melihat proses perkara dari waktu ke waktu sampai akhirnya survei Litbang Kompas hasilnya turun, kepuasan masyarakat nilai 50%? Ya, sayangnya saya menilai survei ini relatif akurat ya. Dalam arti memang Mahkamah Konstitusi berada di titik nadir dari sisi kredibilitas dan akseptabilitas publiknya. Mengapa demikian? Saya berpendapat ada dua faktor. Faktor internal MK sendiri yang dari bacaan temuan-temuan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi memang menurun penjagaan prinsip-prinsip integritas dan misalnya syarat kenegarawanannya. Dengan segala hormat kepada rekan-rekan hakim konstitusi dan semua pegiat-pegiat yang sedang berjuang di Mahkamah Konstitusi, ada persoalan internal itu, sehingga kalau kita dengar penjelasan dari Ketua MK Profesor Jimli Asidiki, memang banyak temuan-temuan termasuk rendahnya pemahaman dan upaya untuk menjaga konflik of interest. Itu salah satu contoh konflik dari internal. Namun saya juga ingin memberikan ruang bahwa ada upaya eksternal yang secara serius berusaha untuk menabrak dan melemahkan independensi Mahkamah Konstitusi. Singkat saja, kalau kita lihat misalnya sekarang KPK itu menjadi Komisi Pemberantasan Korupsi, MK akhirnya menjadi Mahkamah Keluarga, dimulai dari misalnya Hakim Aswanto yang diberhentikan karena kita paham tidak sejalan dengan aspirasi status quo untuk Undang-Undang Cipta Kerja. Dan terkait dengan putusan MK kan dikatakan sebenarnya selain ada pelanggaran etika berat, juga ada upaya intervensi yang dibiarkan oleh Hakim Konstitusi Anwar Usman.
Nah, upaya intervensi ini sayangnya disinyalir dari pihak istana, dari pihak Presiden Joko Widodo yang ditemukan oleh teman-teman jurnalis di samping beberapa indikasi yang lain. Kalau pelanggaran kode etik sudah diberikan sanksi, sebenarnya masih tersisa potensi intervensi itu yang belum selesai. Karena itu menurut saya memang penyelesaiannya bukan hanya dari internal saja. Ketua MK yang baru Suhartoyo mengatakan akan berusaha keras untuk mengembalikan kredibilitas. Pada sisi lain sebenarnya intervensi dari luar juga mesti kita berikan perhatian dan tentu juga ada catatan serius bagaimana sanksi yang diberikan begitu. Nah, ini yang harus dikaji bersama, bagaimana memperbaiki citra MK dan apa upaya yang bisa dilakukan untuk memblok adanya intervensi terhadap Mahkamah Konstitusi. Kita lanjutkan usai kumandang azan maghrib bagi wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya berikut ini. Masih di Sapa Indonesia Malam, survei Litbang Kompas menemukan citra MK berada di titik terendah sebesar 50%. Turunnya citra Mahkamah Konstitusi dari survei Litbang Kompas usai MK menyatakan Ketua MK Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran etik berat. Survei Litbang Kompas di awal Desember 2023 mereka citra Mahkamah Konstitusi pasca putusan Majelis Kehormatan MK. Dari survei, Litbang Kompas menemukan citra MK berada pada angka 50%, terendah dalam 20 kali survei Litbang Kompas sejak 2015. Menurut survei Litbang Kompas, citra positif MK yang merosot disumbang oleh responden yang berada di perkotaan. 67,4% responden di perkotaan menyatakan citra MK sangat buruk, dan 56,6% menyatakan citra MK buruk. Sementara, di pedesaan, citra MK sangat baik, mencapai 60%, dan baik mencapai 47,4%. Hal ini berkorelasi dengan tingkat pendidikan responden, di mana 65,2% responden berpendidikan menengah dan tinggi, menilai citra MK sangat buruk. Sementara, citra MK dinilai sangat baik oleh responden berpendidikan dasar, sebesar 47,5%. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi sebelumnya memutuskan mantan Ketua MK Anwar Usman terbukti melanggar etik berat. Anwar dicopot dari Ketua MK dan digantikan oleh Suhartoyo. Menyatakan hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sabta Karsa Utama, prinsip ketidakberpihakan, prinsip integritas, prinsip kecakapan dan kesetaraan, prinsip independensi, dan prinsip kepantasan dan kesopanan. 2. Menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada hakim terlapor. 3. Memerintahkan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi untuk dalam waktu 2 kali 24 jam sejak putusan ini selesai diucapkan memimpin penyelenggaraan pemilihan pimpinan yang baru sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 4. Hakim terlapor tidak berhak untuk mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai pimpinan Mahkamah Konstitusi. Senior Litbang Kompas dan juga masih bergabung pakar hukum tata negara, pendiri Integrity Law Firm, Dhani Indrayana. Saya ke Mas Yohan. Tadi kan disebutkan juga oleh Prof. Denny bahwa ada sekuens lainnya, misalnya Hakim Aswanto dan juga
jauh sebelumnya ada juga kasus Akil Mukhtar. Nah, dalam sekuens itu, apakah Litbang Kompas juga melakukan survei di periode tersebut, Mas Yohan? Iya, seperti yang kami sampaikan tadi, kita punya survei berkala meskipun tidak khusus membahas MK ya. Jadi ada pertanyaan yang memang kita tanyakan secara berkala terkait lembaga negara, salah satunya lembaga hukum, dan di dalamnya ada MK, dan dari situ memang kita melakukan tracking gitu ya, sejauh mana isu-isu citra dari lembaga ini ditangkap persepsinya di mata publik. Tentu karena ini studi persepsi, setiap persepsi publik dipengaruhi oleh informasi yang dia konsumsi, mereka konsumsi. Ketika informasinya banyak negatif, tentu persepsinya negatif. Dan kalau kita lihat pidato awal Hakim Ketua MK yang baru terpilih Pak Suhartoyo itu kan mengatakan bahwa dia akan mengembalikan kepercayaan publik. Artinya apa? Jauh sebelum survei ini rilis, sebenarnya MK sadar setiap kali ada isu yang menjadi sorotan, pasti kepercayaan publik akan merosot gitu. Bagaimana yang harus dilakukan MK tentu mengembalikannya tentu dengan mengembalikan marwah trust publik pada lembaga ini gitu ya. Tadi Prof Denny juga sempat ada PR-PR yang sebenarnya juga harus dilakukan MK dan diberikan kepastian pada publik bahwa MK ini masih bisa menjadi lembaga yang dibanggakan. Apalagi di isu pemilu ini, misalnya nih terkait sengketa pemilu, ya itu kan juga akan menjadi PR besar bagi MK gitu ya. Nah, dan kepastian bahwa MK akan berjalan sesuai rel yang benar, sesuai kaidah yang sebenarnya sudah semestinya dilakukan, itu yang sebenarnya dibutuhkan publik di satu sisi, dan itu akan kembali meningkatkan trust publik ya. Karena kalau kita lihat rekam jejak di survei kita ketika kasus Hakim Ketua MK Pak Akil Mukhtar sempat turun dan kembali naik ya. MK sebenarnya punya rekam jejak yang relatif mampu mengembalikan trust publik itu gitu. Dan ini saya pikir menjadi rekam jejak yang cukup menjadi harapan publik bahwa MK masih bisa menanggapi apa yang menjadi kemauan publik gitu. Nah, PR besar MK dalam waktu dekat ini adalah nanti sengketa hasil pemilu. Kepercayaan terhadap Mahkamah Konstitusi harus dipulihkan. Prof Denny, apakah putusan MK terakhir cukup untuk memperbaiki citra MK dan bagaimana juga menguatkan etika kelembagaan untuk memperbaiki citra ini? Iya, putusan MK Prof Jimli, Yang Mulia Wahidudin Adam dan Profesor Bim Dasar lagi tentu membantu ya. Meskipun itu hanya titik awal, karena kemudian selanjutnya publik tetap menunggu bagaimana langkah-langkah terutama terkait dengan skandal Mahkamah Keluarga. Dan kemarin sebenarnya ada harapan, kami sendiri kan sebagai pelapor ya, ada harapan bagaimana sebenarnya putusan 90 yang menjadi cikal bakal skandal Mahkamah Keluarga itu bisa dilakukan koreksi. Ada uji material yang diajukan. Kami sendiri dengan rekan Jenderal Arifin Mokhtar juga melakukan uji formil. Sebenarnya kami membuka ruang, tidak menghambat, tidak melanggar prinsip final and binding putusan MK yang tidak bisa dirubah, tapi bisa kemudian dilakukan dalam tanda kutip perbaikan dengan memeriksa permohonan-permohonan yang baru itu. Itu kalau kemudian digunakan sebenarnya bisa menjadi titik rebound ya. Harapan kami. Kenapa? Karena upaya kami untuk memberikan kontrol kritis terhadap Mahkamah Konstitusi dilatar belakangi jangan sampai dalam peristiwa politik pemilu 5 tahunan MK kemudian digunakan sebagai kendaraan strategi pemenangan yang cenderung interventif atau bahkan manipulatif dan tidak jarang koruptif. Nah, itu yang sekarang marak terjadi. Sekali lagi bukan hanya di KPK di mana kemudian kasus korupsi bisa menjerat lawan tapi merangkul kawan, tapi di MK itu juga ada kasus-kasus yang mengubah aturan untuk kepentingan strategi pemenangan. Dan jika tidak kita jaga ini menjadi berbahaya. Karena itu betul kita ingin MK kembali martabatnya, kehormatannya di mata publik, terutama untuk legitimasi pemilu dan terutama lagi adalah sengketa hasil pemilihan presiden. Dan ini titik-titik krusial
di mana tidak hanya MK yang berbenah diri sebenarnya, ya agak problematik kalau MK-nya ingin berbenah diri dan membangun benteng pertahanan tidak bisa diintervensi, pihak luar yang punya kekuasaan seharusnya juga tidak melakukan langkah-langkah interventif. Nah, saya khawatir langkah-langkah interventif itu tetap dilakukan. Misalnya, yang tidak harus dilupakan, ada upaya untuk merubah undang-undang MK terkait syarat batas umur dan batasan usia, batasan masa jabatan. Ini bisa dibaca dengan mudah langkah interventif untuk menggeser beberapa hakim yang tidak sejalan dengan strategi pemenangan, yang sikapnya adalah tidak jarang dissenting opinion, berseberangan dengan kepentingan status quo. Ini setelah putusan 90, jadi yang saya dengar kemarin sempat digeser dari Desember, tapi kemungkinan akan disetujui perubahan undang-undang MK itu di bulan Januari. Hal-hal semacam ini harus kita kawal dari sisi publik. MK tidak bisa sendirian, penguasa tidak boleh intervensi, publik juga membantu dengan melakukan kontrol secara kritis. Baik, Mahkamah Konstitusi berbenah diri, publik mengawasi, dan juga jangan ada intervensi dari berbagai pihak. Terima kasih Mas Yohan Wahyu, peneliti senior Litbang Kompas. Terima kasih Prof. Denny Indrayana, pakar hukum tata negara, pendiri Integrity Law Firm. Terima kasih, selamat malam. Berikutnya saudara, kami akan lanjutkan informasi seputar PPATK yang menemukan adanya dugaan aliran dana yang disebut-sebut ada kaitannya dengan dana kampanye pada pemilu 2024. Bagaimana mengungkap hingga tuntas dugaan aliran dana ini? Kita bahas usai jeda di Sapa Indonesia Malam. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Pak, ada kurma? Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab? Yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ. Enak, halal. Yakin. Benteng, kompak terus mentangkan rakyat. Langkah bersama saatnya rakyat juara. Mentangkan rakyat, untuk Indonesia juara. Ini cerita bagaimana rasa pede membawa kami berubah ke arah yang lebih baik. Dan itu kami mulai dari Brimo dan tabungan BRI Simpedes. Dimulai dari download, foto identitas diri, dan Simpedesmu jadi deh. Transaksi ini itu bisa. Kebaikan pun akan datang. Yuk pede berubah ke arah yang lebih baik. Tabungan BRI Simpedes bersama Brimo. Pede itu penting. Jangan ada flu dan batuk di antara kita. Minum Siladex Flu baru. Aktif redakan 5 gejala flu dan batuk. Baru Siladex Flu. Aktif redakan flu dan batuk. Produksi Konimax. Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup bangsa dan ideologi negara menyatukan bangsa Indonesia yang beragam melalui penerapan pada buku teks utama pendidikan Pancasila untuk kelas 1 hingga 12. Buku ini ditujukan sebagai panduan siswa serta guru. Seperti apa buku dari hasil inisiasi BPIP ini? Temukan jawabannya dalam Seminar Pancasila, Selasa 19 Desember pukul 8 malam di Kompas TV. Dipersembahkan oleh
Makan gurih ketemu teh pucuk harum, hausnya hilang. Apalagi makan yang pedes-pedes. Segernya bikin nyes. Cuma teh pucuk harum dari pucuk teh pilihan. Teh pucuk harum. Masih di Sapa Indonesia Malam bersama saya Friska Clarissa. Saudara, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK menemukan aliran dana mencurigakan ke rekening bendahara partai politik. PPATK mencurigai transaksi itu untuk kepentingan kampanye pemilu. PPATK menyebut jumlah aliran dana mencurigakan mencapai lebih dari 1 triliun rupiah dan juga dalam bentuk ribuan safe deposit box. Sementara itu, dari data KPU, total dana kampanye seluruh partai politik pada pemilu 2019 mencapai 2,3 triliun rupiah. Lalu sejauh mana penelusuran aliran dana ke parpol? Kita akan bahas lepas yang berikut ini. Temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK terkait dugaan transaksi janggal dana kampanye bikin heboh. Badan Pengawas Pemilu Bawaslu mengaku sudah menerima surat terkait dugaan transaksi gelap tersebut dari PPATK. Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja, mengatakan laporan itu sedang didalami dan akan dilaporkan ke penegak hukum jika ditemukan ada pelanggaran. Namun kami perlu sampaikan kepada publik bahwa surat tersebut adalah surat yang bersifat sangat rahasia. Kami sudah sampaikan juga jika kemudian ada indikasi pelanggaran tindak pidana pemilu yang berkaitan dengan dana kampanye, maka kami akan teruskan kepada aparat penegak hukum, khususnya teman-teman kepolisian dan kejaksaan. Jika berkaitan dengan dana kampanye, maka kami akan menyampaikan kepada Sentra Gakumdu untuk melakukan koordinasi dan juga pemantauan terhadap proses-proses dalam penyusunan dan juga pelaporan laporan awal dana kampanye maupun LPPDK dan nanti di akhir laporan akhir dana kampanye. Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta transaksi janggal terkait dana kampanye yang diungkap PPATK diusut tuntas supaya memberikan kejelasan kepada publik dan tidak menimbulkan kecurigaan yang berkepanjangan. Ma'ruf juga menegaskan pelanggaran yang terjadi di balik transaksi janggal harus ditindak. Mengenai transaksi mencurigakan, saya kira kalau mencurigakan ya dibuat terang saja. Artinya dibikin terang saja sebenarnya ada apa enggak. Kalau ada yang mencurigakan ya coba diusut aja secara tuntas. Ya seperti apa. Nah, kalau melanggar ya tentu ditindak. Sebelumnya PPATK menemukan aliran dana mencurigakan ke rekening bendahara partai politik. PPATK menyebut uang ratusan miliar rupiah mengalir ke hampir semua parpol peserta pemilu. Dan memang dari indikasi perputaran dana yang ada pada rekening para beberapa peserta yang ada itu mengindikasikan ada dana yang berasal dari tindak pidana, salah satunya dari illegal mining dan juga ada beberapa dari tindak pidana lainnya. Nah, kalau yang jadi temuannya Pak Natsir, apakah parpol tertentu atau ada beberapa parpol justru? Hampir merata dia, Mbak Rizka. Menurut PPATK, dugaan sumber dana mencurigakan berasal dari aktivitas pertambangan ilegal. PPATK menyebut besaran transaksinya mencapai 0,5 triliun rupiah. Transaksi uang masuk dan keluar berjumlah ratusan miliar rupiah dari rekening bendahara partai politik pada periode April hingga Oktober 2023. Temuan PPATK ini juga jadi perhatian Presiden Joko Widodo. Presiden Jokowi mengatakan aturan hukum sudah jelas. Ia yakin proses hukum akan berjalan bila kejanggalan ditemukan. PPATK menemukan adanya aliran dana ilegal untuk kampanye. Kalau dari Bapak Presiden ada himbauan? Ya, semua yang ilegal dilihat saja lah.
Kalau nggak sesuai dengan aturan ya pasti ada proses hukumnya. Ya semua harus mengikuti aturan yang ada. Sudah. Penyelenggara pemilu dan aparat keamanan harus menelusuri hingga tuntas temuan dari PPATK ini, sehingga seluruh proses pemilu 2024 bisa berjalan sesuai aturan. Tim Liputan Kompas TV. PPATK menemukan adanya dugaan aliran dana yang disebut-sebut ada kaitannya dengan dana kampanye pada pemilu 2024. PPATK menyebut aliran dana ini merata ke semua parpol peserta pemilu. Lalu bagaimana mengungkap hingga tuntas dugaan aliran dana ini? Kami membahasnya bersama pakar tindak pidana pencucian uang, Yenti Garnasih. Kami juga sudah mengundang Bawaslu RI tetapi belum mengonfirmasi hingga saat ini. Bu Yenti, selamat malam. Selamat malam Mbak Clarissa. Bu Yenti, jadi untuk menelusuri asal dari aliran dana ini bagaimana memulainya, bagaimana mencerna datanya? Apalagi kalau kata PPATK ini merata hampir ke seluruh parpol. Ya, ini kan ada dua hal yang disampaikan oleh PPATK menurut saya ya. Satu adalah dana mencurigakan dan yang kedua adalah mengalir ke semua parpol merata, kan gitu ya. Nah, tugasnya PPATK itu setelah menganalisis dan kemudian dia menyimpulkan ini mencurigakan, itu yang dikirimkan itu harusnya sudah dikirim ke penyidik gitu. Jadi sudah ada di penyidik, kan sudah disampaikan. Walaupun bilang rahasia-rahasia, tadi dia menyampaikan kan, berarti harus sudah di penyidik. Penyidik harusnya cepat-cepat. Ini ada dua juga. Penyidik cepat-cepat mendalami ini bagaimana gitu ya. Syukur-syukur PPATK juga langsung aja blokir sementara ya, namanya menunda transaksi sementara 5 hari sampai dengan 15 tambah 15 hari berarti 15 sampai 20 hari ya. Nah, di masa ini. Nah, 20 hari inilah harusnya penyidik itu mendalami, dan Bawaslu ini kan sudah nggak usah lah formal-formalan belum ada dan sebagainya, kan sudah dengar dari media biasanya ya, rekrutmen, kita merekrut atau mendaftar siapa-siapa yang akan mencalon itu, komisioner itu mendalami, kalau perlu jemput bola, tanya kepada penyidik, tanya kepada PPATK nama-namanya siapa saja. Ini kan berarti kan ada temuan gitu. Itu didalami, dipastikan seperti katanya Pak Wapres tadi, pastikan yang pasti-pasti aja, katanya Presiden juga. Harus pasti bahwa orang-orang yang mendaftar ini tidak terkait dengan hasil kejahatan yang merupakan sumbangan atau dana kampanyenya. Namanya kan ada, masalah dia jadi bendahara, tinggal kita dalami, ini atas nama dia atau atas nama partainya gitu. Jadi sebetulnya ini harus sinergi antara penyidik dan Bawaslu. Gak usah saling menunggu, harus saling berkoordinasi. Bawaslu jemput bola, namanya siapa saja. Jangan berdalih atau berkilah bahwa belum ada ke kami. Gak usah, harusnya kepada penyidik. Tetapi kalau tadi PPATK sudah menyatakan bahwa merata kok kepada parpol, harusnya PPATK berarti sudah memberikan juga kepada Bawaslu. Lah ini gimana yang nggak matchingnya gitu loh. Kok seperti ini belum ada. Kan masyarakat sudah tahu kok kalau itu ada gitu. Ya, kalau PPATK sudah memberikan ke KPU, ke Bawaslu, tapi dari Bawaslu juga kan menyebut bahwa ranahnya ini kan di penegak hukum. Nah, bagaimana ini bisa berjalan simultan? Karena kalau kita bicara soal terkait partai politik, ini kan pemilunya sedang berlangsung ya Bu Yenti, dan publik tentu mengawasi soal ini. Dan dikatakan bahwa yang disampaikan adalah data mentah, harus diolah, harus didalami lebih lanjut. Tidak, bukan data mentah, itu data ada setengah matang itu kalau dari PPATK, namanya juga LHA. Kalau dari bank atau tadi dari bank saya mendengar tadi ada safety box ya, safety boxnya yang ada di bank ya, aneh juga ya, saya kok bingung ya. Biasanya safety box yang ada di bank itu sebenarnya bukan untuk nyimpan uang, kok bisa sih untuk nyimpan uang? Kalau nyimpan uang gimana dong? Mendatanya bahwa ini ada uang sekian, itu kan harus terdata gitu. Nah ini juga harus diluruskan kembali, diatur kembali Bank Indonesia, OJK itu maunya apa berkaitan dengan penitipan uang di safety tadi ya. Nah itu. Nah dari mana? Ya dari dua-duanya tentu saja. Kali ini sudah kan yang sudah disampaikan oleh PPATK
apalagi dia mengatakan kemungkinan ini dari illegal mining, berarti harus ke polisi, ya. Nggak, lebih bagus ke polisi gitu kan. Ya walaupun nanti bisa jadi ada korupsinya, tapi ini lebih baik kalau izin gitu kan, izin kepada penguasa gitu ya, pejabat yang berwenang, tidak ada izinnya atau bagaimana terus jadi ada kejahatan pertambangan bisa korupsi, tapi ini lebih baik ke polisi. Jadi penyidik kepolisian itu harusnya udah mulai menangkap lah. Dan Mbak tadi tanyakan gimana ini mau pemilu, justru masih dua bulan ini kebut, jangan sampai kan kan seperti KPK katakan bahwa tidak ada itu penundaan perkara karena pemilu, justru saat-saat genting inilah untuk menuntaskan gitu, jangan sampai kita kecolongan, jangan sampai kita biarkan orang-orang yang kemungkinan besar bermasalah dengan hasil kejahatan dan mendanai kampanyenya dengan hasil kejahatan kita loloskan. Nanti gampang aja, nanti diperkarakan kalau sudahlah kan pemilu ini biayanya besar sekali, harusnya betul-betul menjaring orang-orang yang tidak bermasalah, bukan nanti kalau bermasalah nanti aja setelah dilantik baru kita kejar itu. Enggak, ini kalau memang niat tuh bisa langsung didalami minimal sampai tersangka. Begitu tersangka tidak boleh ikut pendaftaran caleg kan gitu, atau capres atau calon kepala daerah gitu. Jadi arahnya kepada mengejar status tersangka. Dan ini enggak lama karena sudah ada PPATK dan masyarakat juga tahu kok, yang dari PPATK itu bukan data mentah. Data mentah itu dari bank, dari penyedia jasa keuangan kepada PPATK, ada orang dengan aliran apa mutasi transaksi besar atau ini bagaimana? Nah, PPATK mendalami, menganalisis, kemudian PPATK menganalisis mengatakan bahwa oh iya betul ini, dan kebanyakan atau dari illegal mining. Bahkan saya berpikir masih ada lagi karena ada judi online, ada investasi ilegal, trading bodong gitu ya dan sebagainya, itu kan juga belum tuntas. Jangan uang itu juga termasuk parkir atau menjadi calon pendana kampanye gitu. Nah, Bu Yanti, penegasan terakhir, jadi sebenarnya untuk mengungkap aliran dana ini apakah kompleks atau sebenarnya as simple as that, asal ada kemauan dari berbagai pihak? Yes, right, as simple as that. Sepanjang ada kemauan dan ada tanggung jawab bahwa kita menginginkan adanya pemilu yang betul-betul jujur dan adil dan bebas kan. Jujur dan adilnya nih loh, jujur itu adalah semua dananya harusnya tidak, antara lain tidak ada dana dari hasil kejahatan. Adil, ya enggak adil lah kalau ada dana kampanye dari hasil kejahatan. Jadi maknai betul asli jurdil dan bebas ya, kita bebas memilih, tapi jurdil ini penting sekali untuk kita mendapatkan calon-calon yang betul-betul amanah gitu. Ini bahaya ya, ini betul-betul harus dituntaskan, ini sangat berbahaya. Artinya apa? Kalau ini dibiarkan, dan ini berarti kita membiarkan kalau nanti kemudian yang bersangkutan menang, membiarkan orang-orang yang bermasalah ini nanti menjadi menentukan kebijakan negara itu kemana. Dan yang dipilih itu hanya boneka nantinya, karena kebijakannya hanya kebijakan kepentingan orang-orang yang sudah menyumbangkan itu, apalagi ini dari hasil korupsi misalnya, dari hasil pertambangan, banyak hasil pertambangan. Banyak kasusnya, saya sendiri beberapa kali ke pengadilan tentang ini. Gitu. Pijakan pemilu yang jujur dan adil, salah satunya landasannya adalah ini, aliran dana kampanye harus transparan. Terima kasih Ibu Yanti Garnasih, pakar tindak pidana pencucian uang, telah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Selamat malam Bu Yanti. Malam Mbak Clarissa. Berikutnya saudara, kami kembali dengan sorotan lainnya. KPK menahan Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba dalam operasi tangkap tangan terkait jual beli jabatan. Selengkapnya selepas jeda di Sapa Indonesia Malam bersama rekan saya Audrey Chandra. Sekarang badan gampang pegal dan lelah. Itu bisa jadi masalah di otot, tulang, dan jantung. Minum Entrasol. Dengan ekstrak buah zaitun, bantu jaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Jadi bisa tetap aktif. Entrasol. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Benecol. Lanstan esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutri Benecol.
Dua kendaraan truk kontainer terlibat kecelakaan lalu lintas di tol Jakarta Cikampek kilometer 53 arah Cikampek. Truk pengangkut bahan kimia menabrak bagian belakang truk pengangkut tepung terigu. Kecelakaan diduga karena sopir truk mengantuk. Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur mengeluarkan letusan yang disertai material vulkanik. Akibat kejadian itu, warga sempat panik dan takut. BPBD Lumajang menjelaskan, letusan asap itu masih dalam ambang batas normal karena status gunung tertinggi di Pulau Jawa itu masih berstatus siaga atau level 3. Polresta Banda Aceh menetapkan 1 warga Rohingya yang mendarat di pantai Belang Ulam, Aceh Besar sebagai tersangka tindak pidana penyelundupan manusia. Tersangka berperan sebagai orang yang mengajak dan mengkoordinasi warga Rohingya untuk pergi meninggalkan kamp pengungsi Cox's Bazar Bangladesh menuju Indonesia. Para pengungsi dimintai bayaran 100 hingga 120 ribu taka atau sekitar 14 hingga 17 juta rupiah per orang. Polisi menyita 2 buah ponsel termasuk foto ketika tersangka menerima sejumlah uang dari para pengungsi. Sekarang badan gampang pegal dan lelah. Itu bisa jadi masalah di otot, tulang, dan jantung. Minum Entrasol. Dengan ekstrak buah zaitun, bantu jaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Jadi bisa tetap aktif. Entrasol. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Beneko. Lantano esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutri Beneko. Dunia terus berputar. Begitu banyak hal yang berakhir, namun banyak juga yang kembali dalam bentuk baru, memberi harapan baru. Seperti botol plastikmu yang dapat menjadi barang baru lagi melalui gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral. Kini, plastik tidak lagi menjadi sampah, namun terus berputar dengan dipilah dan didaur ulang menjadi baru. Semua bisa mengambil peran penting dalam perputaran itu dari hulu ke hilir. Mulai dari kamu yang memilah sampah dari rumah, pemulung yang mengumpulkannya, hingga pekerja pabrik yang mendaur ulang. Bersama gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral, mari jadikan botol plastikmu jadi baru lagi. Pakai motor listrik Polytron Fox R. Gak capek nyetir, gak capek ke bengkel, gak capek antri bensin. Baru motor listrik Polytron Fox R. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Pak, ada kurma? Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab, yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ, enak halal, yakin. Makan gurih ketemu teh pucuk harum, hausnya hilang. Apalagi makan yang pedes-pedes. Segernya bikin nyes. Cuma teh pucuk harum dari pucuk teh pilihan. Teh pucuk harum. Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup bangsa dan ideologi negara menyatukan bangsa Indonesia yang beragam melalui penerapan pada buku teks utama pendidikan Pancasila untuk kelas 1 hingga 12. Buku ini ditujukan sebagai panduan siswa serta guru. Seperti apa buku dari hasil inisiasi BPIP ini? Temukan jawabannya dalam Seminar Pancasila, Selasa 19 Desember pukul 8 malam di Kompas TV. Dipersembahkan oleh Ini cerita bagaimana rasa pede membawa kami berubah ke arah yang lebih baik. Dan itu kami mulai dari Brimo dan tabungan BRI Simpedes. Dimulai dari download, foto identitas diri, dan Simpedesmu jadi deh. Transaksi ini itu bisa. Kebaikan pun akan datang. Yuk pede berubah ke arah yang lebih baik. Tabungan BRI Simpedes bersama Brimo. Pede itu penting. Aqua percaya akan keajaiban alam, maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai.
galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Saling sindir mewarnai dinamika politik di masa kampanye Pilpres 2024. Semua akan melihat karakter selama proses kampanye ini. Memang etik itu mulainya dari kepala. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tolak gugatan pra-peradilan Ketua KPK nonaktif Firly Bahuri. Mengatakan permohonan pra-peradilan pemohon tidak dapat diterima. Kasus COVID-19 di Indonesia kembali naik jelang akhir tahun 2023. Selengkapnya dalam laporan khusus pukul 10 malam ini di Kompas TV. Kompas TV, Rumah Pemilu. Anda di Sapa Indonesia Malam, KPK menahan Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba dalam operasi tangkap tangan OTT. Sang gubernur bersama 14 pejabat lainnya diduga berkaitan dengan lelang jabatan di lingkungan pemerintah daerah Maluku Utara. Komisi Pemberantasan Korupsi menahan Gubernur Maluku Utara, Abdul Ghani Kasuba, dalam operasi tangkap tangan di Jakarta Selatan Senin sore. KPK menyebut operasi tangkap tangan berkaitan dengan lelang jabatan di lingkungan pemerintah daerah Maluku Utara, termasuk pengadaan proyek barang dan jasa. Ini ada sekitar 15 orang yang ditangkap baik di Kota Ternate maupun Jakarta Selatan. Benar, di antaranya adalah Gubernur Maluku Utara dan pejabat lainnya serta beberapa pihak swasta yang sebagian saat ini telah berada di Gedung Merah Putih KPK untuk dilakukan permintaan keterangan. Tentu kami masih memiliki waktu untuk menentukan sikap dari hasil kegiatan tangkap tangan ini setelah memastikan seluruh permintaan keterangan terhadap pihak yang ditangkap telah selesai dilakukan. Presiden Jokowi menegaskan akan menghormati proses hukum dalam operasi tangkap tangan KPK terhadap Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba. Ya, semua harus menghormati proses hukum yang ada. Semua menghormati proses hukum yang ada. Dan itu masih dalam proses, jadi saya nggak mau komentar banyak. Pak, soal OTT Gubernur Maluku Utara. Sama, hormati proses hukum yang ada. Hormati proses hukum yang ada di KPK. Selain Gubernur Maluku Utara, KPK juga menahan 14 orang lainnya, termasuk pihak swasta dan pejabat pemerintah daerah Maluku Utara. Seluruhnya kini masih menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK. Tim Liputan Kompas TV. Gubernur Maluku Utara bersama 14 pejabat lainnya ditangkap KPK terkait dengan dugaan jual beli jabatan. Bagaimana kasus ini bisa bergulir? Kita akan berbincang dengan Hipnu Nugroho, pakar hukum pidana. Prof. Hipnu, selamat malam. Selamat malam, Mbak Audrey. Prof, ini sudah lama ya nggak dengar kasus suap jual beli jabatan. Ternyata ini masih ada ya, Prof, ya, kasus jual beli jabatan nih di akhir penghujung 2023. Iya, Mbak. Jadi begini, Mbak. Sebetulnya kalau kita lihat model penangkapan KPK, selain adanya suatu informasi lebih dulu, itu kalau kita titeni, kalau orang Jawa titeni, itu yang rajin, itu KPK itu kalau mau lebaran, dan kalau mau akhir tahun. Kalau lebaran pasti pejabat pembuat komitmen, atau pejabat-pejabat yang lain, itu kaitannya dan bingkisan-bingkisan, anak buahnya. Demikian juga mau tahun baru, Mbak, ini kan mau tahun baru. Oleh karena ini suatu yang kita duga sebetulnya kalau kita kaji, Mbak. Mau lebaran dan mau tahun baru. Nah, terkait jual beli jabatan itu memang suatu hal yang sangat masif sekali. Karena apa? Memang toh dalam suatu konteks pemilihan itu ada pansel, ada KSN, Komite Aparatur Sipil Negara. Pansel itu hanya menentukan 3 besar. Nah, konsep 3 besar ini yang berpotensi untuk dijual belikan, kan begitu. Belum lagi kalau memang situasi yang seperti ini, orang berbondong-bondong ingin mendapatkan suatu jabatan. Ingat loh, Maluku Utara itu daerah tambang loh, Mbak, daerah kaya raya loh, sehingga siapapun yang di sana sangat kepingin sekali. Dengan demikian, Pak Gubernur ini tampaknya goyah, jiwa integritasnya kurang, atau jiwa integritasnya lagi kurang sekali. Karena konsep integritas itu suatu yang sangat menjadi dominan ketika seorang bisa menolak adanya suatu korupsi. Tapi kalau integritas kurang, nah
ini agak repot. Tapi pertanyaannya begini Mbak, kalau kita lihat beliau ini kan sudah 2 kali wakil dan mau selesai sebagai gubernur Maluku yang 2 kali. 2 kali juga. Iya, tampaknya sudah cukup sebetulnya. Kurangnya apa? Kan itu. Apakah karena semakin dorongan eksternal yang kuat? Kita nggak tahu. Makanya kita bisa dilihat nanti modusnya. Ya, kalau tadi Prof bilang kan ini biasanya jelang akhir tahun, jelang Lebaran. Nah, kalau ini kan jelang akhir tahun ya. Sebenarnya modus ini kenapa bisa bisa goyah gitu seorang gubernur atau pejabat daerah di jelang-jelang tahun baru ataupun Lebaran gitu? Ya, kalau dugaannya pertama terkait dengan pengadaan barang jasa. Biasanya kalau barang-barang jasa itu kalau kita lihat itu pertama target tidak terpenuhi. Kan itu. Satu. Kedua, adanya kepentingan liburan akhir tahun. Ya mau tidak mau Mbak, liburan akhir tahun. Karena kalau anggaran negara sudah nggak ada. Saya kan pernah di birokrasi. Bulan Desember itu SPJ sudah nggak ada. Sedangkan kalau kita lihat hari ini, sudah memasuki tahun baru soalnya. Penanganan perkara ini ada di Jakarta. Kan begitu kan. Jadi suatu yang kontradiksi, penangkapannya ada di Maluku, tersangkanya ada di Jakarta. Berarti kan jalan-jalan. Dari siapa? Kan gitu loh. Dalam rangka apa? Akhir tahun loh Mbak, tutup buku loh. Nah ini akhirnya cermat sekali ketika KPK untuk mengendus masalah ini sudah saya kira bukan 1 bulan 2 bulan, sudah berbulan-bulan, mungkin sudah diingatkan, tapi ya tetap aja dilakukan ya terpaksa di OTT. Dan akhirnya yang paling menyedihkan juga Prof, ini justru katanya mau habis juga jabatannya ya. Jadi 20 tahun menjabat sebagai gubernur dan wagub lenyap hanya karena OTT ini. Biasa terjadi seperti itu, ya Mbak. Karena kan di dalam OTT itu juga tampak sekali adanya suatu sponsor. Jadi sponsor-sponsor yang tertentu mendukung tertentu politik, biasanya ya untuk sangu pensiun, untuk sangu kedepannya. Ini yang terjadi. Oleh karena itu jiwa suatu kondisi istiqomah seorang pimpinan itu sangat diuji ketika pada saat akhir-akhir jabatan. Kalau pada saat pertama kedua toh oke, kita lawan. Tapi pada saat akhir, nah ini saya kira menjadikan suatu cobaan seorang pimpinan daerah ataupun pimpinan-pimpinan yang ada di pusat. Kenapa lemahnya sudah mau akhir-akhir Prof? Biasanya disebabkan karena apa? Karena memang sudah mau habis nih, artinya saya tidak bisa menjabat lagi ya, sudah saya lakukan. Atau gimana? Ya, kalau kita kembali pada konsep korupsi itu kan jiwa tamak, rakus, tidak bersyukur. Artinya apa? Orang tersebut tidak bersyukur, rakus. Dalam kali ini makanya dalam suatu konsep 10 area rawan korupsi, kalau kita lihat, itu di antara pengadaan barang jasa pada saat awal terjadinya tender dan pada saat akhir terjadinya tender. Di sinilah jiwa seseorang, integritas pimpinan atau PPK sangat dipertaruhkan, Mbak. Oke, Prof, ini kan selain lelang jabatan yang rentan, juga ICW bilang ini pintu masuk kemudian dugaan adanya aliran dana korupsi, adanya juga di pengadaan barang jasa. Ini biasanya kayak gimana, Prof? Modusnya, prakteknya seperti apa? Ya, modusnya kalau kita lihat sebagai bentuk 10 area rawan korupsi yang kita teliti, diantaranya adalah pengadaan barang dan jasa dan pelayanan publik. Pelayanan publik itu bisa terkait dengan jual beli jabatan. Karena dengan jual beli jabatan di sini akan menentukan sekali bahwa orang-orang tersebut juga akan memainkan proyek jabatan yang dijadikan. Jadi pengadaan barang jasa itu sebagai sapi perah untuk modal menyuap kepada pejabat tertentu. Karena nggak mungkin, Pak. Gajinya PNS berapa sih? Bisa dihitung, Pak. Tunjangannya berapa sih? Kalau nggak main proyek gimana? Proyek itulah sebagai menjual atau membeli jabatan yang lakukan. Ini suatu rangkaian tidak terputus. Makanya kalau kasus ini adalah bagian jual beli jabatan yang terkait dengan pengadaan barang jasa, itu gatuk orang Jawa. Masuk di situ ya, nyambung ya, Prof? Masuk, iya. Prof, ini kan lagi-lagi berulang ya. Udah lama nggak dengar kasus suap jual beli jabatan ini terjadi lagi. Apa sih yang bisa kita pelajari, Prof? Bisa dipetik, bisa ibaratnya bisa diketahui nggak dari awal misalnya dengan pelibatan dari masyarakat? Ya, kalau dalam hal ini kita beri apresiasi kepada masyarakat Maluku Utara dengan adanya keberanian melaporkan. Karena KPK tidak akan bisa bergerak tanpa adanya laporan masyarakat dari Maluku Utara. Oleh karena itu di sini saya kira Maluku Utara sudah betul-betul masyarakat lihat tampak bahwa ada suatu mekanisme penjaringan pimpinan yang tidak objektif. Ada masa penjaringan pimpinan yang transaksional. Sehingga ada keberanian menyampaikan. Kenapa seperti itu? Ya mau tidak mau karena
namanya pejabat itu ada kewenangan penggunaan anggaran, ada suatu kebijakan untuk melakukan diskresi, ada kebijakan untuk memprioritaskan suatu pembangunan. Ini Mbak, jadi kewenangan-kewenangan itu sangat luas sekali, apalagi Maluku Utara dikatakan daerah tambang. Jadi suatu yang sangat diinginkan semua ingin menjabat di sana. Karena penyalahgunaan kekuasaan yang berpotensi akhirnya merugikan keuangan negara. Itu yang terjadi, Mbak. Coba kalau daerah miskin, mungkin nggak terjadi. Nggak mau, Mbak. Oke, Prof. Nah, kalau misalnya ini kan OTT ini sebagai pintu masuk ya, kasus jual beli jabatan ini sebagai pintu masuk terkait dengan dugaan korupsi Gubernur Maluku Utara. Nah, kalau sudah 2 kali menjabat sebagai wagub, 2 kali menjabat sebagai gubernur, ini bisa nggak, Prof, masuk ke celah lain, dugaan aliran lainnya? Pintu masuk dari jual beli jabatan itu suatu yang pertama kali. Makanya di sini nanti akan terlihat sejauh mana harta yang tidak dilaporkan. Ini KPK harus melihat jangan sampai hanya berstandar pada LHKPN. Jangan berstandar pada pengakuan. Jadi kita harus cari follow the money, keuangan itu larinya kemana? Pendapatan siapa saja? Kan itu. Karena namanya suatu korupsi kan bukan untuk diri sendiri, Pak, untuk orang lain. Orang lain itu siapa, Mbak Audrey? Nah, itu akan terlihat. Sehingga dari 15 tadi, kira-kira masuk kepada seseorang swasta siapa? Penerima pasif siapa? Sehingga suatu yang sangat awal sekali ini pintu masuk pada tindak pidana yang lain yang melibatkan beberapa orang, termasuk pencucian uang yang menyebar di mana-mana. Karena ini juga sudah 20 tahun kan ya menjabat di apalagi kan mau pemilu, daerah. Mbak. Mau pemilu, siapa tahu menjago yang lain. Nah, dia juga sebagai modal untuk sebagai terpilih. Jadi, Mbak. Prof Ibnu, pengamat hukum pidana, terima kasih informasinya. Saya selalu, Prof. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih, Mbak. Matur nuwun. Usai jeda, saudara, tetaplah di Sapa Indonesia Malam. Kementerian Perhubungan memprediksi ada 107 juta orang yang akan berpergian saat Natal dan Tahun Baru. Selengkapnya setelah ini. PSI menang, pasti menang. PSI partaiku. PSI menang, pasti menang. PSI partaiku. Tase banyak, pasti kuat. Warga Indonesia tercinta, untuk kuda-kuda rumah Anda, pilihlah Tase. Taso. Sudah terbukti anti karat, tidak melendut, tidak melintir. Taso. Pas banyak, pasti kuat. Pas banyak, pasti kuat. Kuat. Tase. Kualitas terbaik untuk Indonesia. Mantap. Mitsubishi X-Force. Everything you wish for is no longer imagination. Confidently enjoy every action. Mitsubishi X-Force. Infinite excitement. Wow, kirain pot, taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1. Tren baru, double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Dunia terus berputar. Begitu banyak hal yang berakhir, namun banyak juga yang kembali dalam bentuk baru, memberi harapan baru. Seperti botol plastikmu yang dapat menjadi barang baru lagi melalui gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral. Kini, plastik tidak lagi menjadi sampah, namun terus berputar dengan dipilah dan didaur ulang menjadi baru. Semua bisa mengambil peran penting dalam perputaran itu dari hulu ke hilir. Mulai dari kamu yang memilah sampah dari rumah, pemulung yang mengumpulkannya, hingga pekerja pabrik yang mendaur ulang. Bersama gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral, mari jadikan botol plastikmu jadi baru lagi. Pakai motor listrik Polytron Fox R. Gak capek nyetir. Gak capek ke bengkel. Gak capek antri bensin.
Baru, motor listrik Polytron Fox R. Makan gurih ketemu teh pucuk harum, hausnya hilang. Apalagi makan yang pedes-pedes. Segarnya bikin nyes. Cuma teh pucuk harum dari pucuk teh pilihan. Teh pucuk harum. Yang Jangan ada flu dan batuk di antara kita. Minum Siladex Flu baru. Aktif redakan 5 gejala flu dan batuk. Baru Siladex Flu. Aktif redakan flu dan batuk. Produksi Konimax. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Pak, ada kurma. Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab, yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ, enak, halal, yakin. Kompas TV, Rumah Pemilu. Kompas Update dipersembahkan oleh Prenagen, nutrisi lengkap ibu dan buah hati. Selamat malam, Anda menyaksikan Kompas Update. Seekor paus ditemukan warga mati terdampar di sekitar Pulau Tarupa, Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Bangkai paus sepanjang 10 meter telah mengeluarkan bau tidak sedap dan ditemukan nelayan yang sedang mencari ikan. Menurut nelayan, paus itu sebelumnya sempat terdampar ke pesisir pantai, kemudian ditarik warga ke tengah laut. Namun beberapa hari dilepas, paus itu ditemukan mati. Sampai Indonesia Malam, kami lanjutkan selepas jeda. Terima kasih. Kompas Update dipersembahkan oleh Morigro. Morinaga Morigro, susu dengan formula Grow Max, bantu optimalkan nutrisi anak. Prenagen, kaya akan protein, omega 3, dan kalsium. Penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Minum selama hamil 9 bulan. Prenagen. Baru Morinaga Morigro, kasih makan anak masih pakai drama. Beri dia Morinaga Morigro. Susu dengan formula Grow Max, bantu tingkatkan nafsu makan dan penuhi nutrisi untuk pertumbuhannya. Morinaga Morigro. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, saudara, menyebut berdasarkan hasil survei yang dilakukan Badan Kebijakan Transportasi, ada sebanyak 107 juta orang yang diprediksi berpergian saat Natal dan Tahun Baru. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menambahkan mayoritas pemudik tahun ini menggunakan moda transportasi mobil, kemudian sebanyak 17% adalah pemudik dengan menggunakan motor. Menhub mengimbau para pemudik motor untuk tidak melakukan perjalanan jarak jauh saat Natal dan Tahun Baru karena tingkat kecelakaan motor sangat tinggi. Dan untuk memberi rasa aman bagi pemudik dengan motor, Kementerian Perhubungan menyediakan mudik gratis bagi pengendara sepeda motor. Motor yang 17% sendiri, jumlah yang banyak, saya menyarankan untuk tidak berpergian dengan motor dengan jarak yang jauh karena sangat berbahaya, sekali lagi berbanding lurus dengan kecelakaan karena kecapean. Nah, oleh karenanya kami mengadakan mudik gratis. Kami sekali lagi juga menghimbau kepada seluruh perusahaan untuk mengadakan mudik gratis untuk karyawannya, juga kepada KL, ya, karena itu bahaya sekali. 2 kendaraan truk kontainer terlibat kecelakaan lalu lintas di tol Jakarta Cikampek, kilometer 53 arah Cikampek. Kecelakaan diduga karena sopir truk mengantuk. Kecelakaan lalu lintas terjadi di jalan tol Jakarta Cikampek Selasa pagi. Kecelakaan terjadi saat kondisi lalu lintas macet di gerbang tol Karawang Timur. Tiba-tiba dari arah belakang truk pengangkut bahan kimia ini menabrak bagian belakang truk pengangkut tepung terigu. Akibat kejadian tersebut, salah satu truk rusak berat dan muatan kontainer tumpah ke jalan. Peristiwa kecelakaan kini ditangani unit Laka Lantas Polres Karawang.
di situ posisi macet. Saya berhenti posisi macet, macet pintu tol Kerawang Timur, bagian macet, terus terjadi tabrak belakang. Tabrak belakang. Oh, posisi padat padahal ya? Berhenti. Total sampai lokasi kejadian. Informasi lainnya, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menyebut jika Prabowo Subianto berbeda dengan Jokowi. Calon presiden Anies Baswedan menyebut jika Prabowo dan Presiden Jokowi punya latar belakang yang berbeda. Anies menilai Prabowo kental dengan latar belakangnya sebagai tentara, sementara Jokowi adalah seorang pengusaha. Pernyataan Anies Baswedan ini mengkritik pernyataan dari Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep yang sebelumnya menyebut Prabowo melanjutkan program Jokowi. Presiden satu menteri, sudah jelas. Yang satu ketua partai, satu bukan. Kemudian satu tumbuh besar di wirausaha wali kota, satu tumbuh besar di angkatan bersenjata. Ya banyak beda-bedanya. Otomatis. Nah itu nanti rakyat yang akan menilai. Karena rakyat nanti akan menentukan pilihannya kemana. Kami menawarkan perubahan karena kami meyakini bahwa kita harus menjaga agar negeri ini tetap negara hukum dan kita harus mengubah perekonomian kita supaya yang kecil-kecil ini tumbuh. Jangan yang besar terus. Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto merasa saat ini sudah sepemikiran dengan Presiden Jokowi. Dan ini terjadi setelah ia bersedia diajak masuk ke dalam kabinet usai kalah dalam pemilihan presiden di pemilu 2019. Prabowo bilang dia bisa mengambil pelajaran dari sikap Jokowi yang mengajaknya masuk kabinet, yakni seorang negarawan adalah yang bersedia mengayomi semua pihak. Pokoknya saya sudah menyatu dengan Pak Jokowi. Saya tidak tahu ilmunya Pak Jokowi bagaimana itu. Yang jelas hebat, ya kan? Beliau bukan saja mengalahkan mantan panglima, mantan jenderal. Beliau mengalahkan, tapi beliau bisa menjadikan kawan yang baik. Itu ilmu yang sangat tinggi. Senada dengan Capres Anies Baswedan, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengaku tidak heran dengan pernyataan Prabowo sama dengan Jokowi. Ganjar meminta masyarakat harus melihat rekam jejak seseorang karena selama masa kampanye akan banyak adu klaim antar calon. Pak Prabowo itu satu dengan Pak Jokowi, tanggapan Mas Ganjar gimana dengan klaimnya Pak Prabowo itu? Saatnya kampanye memang saatnya ngeklaim. Maka masyarakat akan melihat fakta, data, dan track record. Ajudan. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak gugatan pra-peradilan Ketua KPK nonaktif Firly Bahuri. Informasi lebih lengkapnya hanya di Sapa Indonesia Malam. Kirain pot, taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1. Tren baru, double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Tengah malam gak bisa tidur. Kurang tidur, minum Sedares. Kandungan dipenidramin 25 mg bisa bantu tidur. Tidur yang cukup bikin aktivitas kembali lancar. Sedares bikin tidur. Mood booster favorit gue nih, mie sedap kari kental spesial. Kuahnya kental, berpadu rempah pilihan yang bikin makin sensasional. Rasanya makin spesial. Buruan cobain yang sedapnya berkari-kari dari Wings Food. Mereka adalah perempuan-perempuan berdedikasi, perempuan mandiri, selalu optimis. Mereka percaya tolak angin untuk menjaga kesehatan. Mencintai Indonesia. Omehar,
minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Pak, ada kurma? Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab, yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ, enak halal. Yakin. Nippon Elastex 3-in-1 dengan teknologi Hydroflex, perlindungan lebih maksimal, gampang meresap ke pori-pori tembok. Daya sebarnya luas. Pasti beres pakai Nippon Elastex. Prenagen kaya akan protein, omega 3, dan kalsium. Penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Minum selama hamil 9 bulan. Prenagen. Baru Morinaga Morigrow. Kasih makan anak masih pakai drama. Beri dia Morinaga Morigrow. Susu dengan formula Grow Max. Bantu tingkatkan nafsu makan dan penuhi nutrisi untuk pertumbuhannya. Morinaga Morigrow. Jangan ada flu dan batuk di antara kita. Minum Siladex Flu baru. Aktif redakan 5 gejala flu dan batuk. Baru Siladex Flu. Aktif redakan flu dan batuk. Produksi Konimax. Makan gurih ketemu teh pucuk harum, hausnya hilang. Apalagi makan yang pedes-pedes. Segernya bikin nyes. Cuma teh pucuk harum dari pucuk teh pilihan. Teh pucuk harum. Prenagen kaya akan protein, omega 3, dan kalsium. Penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Minum selama hamil 9 bulan. Prenagen. Baru Morinaga Morigrow. Kasih makan anak masih pakai drama. Beri dia Morinaga Morigrow. Susu dengan formula Grow Max. Bantu tingkatkan nafsu makan dan penuhi nutrisi untuk pertumbuhannya. Morinaga Morigrow. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Saudara, mulai dari tanda pagar akronim ORDAL alias orang dalam, tanda pagar soal etik hingga tanda pagar Jokowi bukan Prabowo kini jadi perbincangan warganet jelang debat Cawapres Jumat nanti. Sejumlah topik yang diunggah dengan tanda pagar khusus masih jadi perbincangan utama yang hangat dibicarakan di media sosial. Mulai dari tanda pagar akronim ORDAL alias orang dalam, tanda pagar soal etik, hingga tanda pagar Jokowi bukan Prabowo. Polemik soal ORDAL awalnya bermula dari pernyataan Capres nomor urut 1 Anies Baswedan pada debat pertama Capres. Pasca debat, Anies pun kembali menegaskan, fenomena ORDAL ini menyebalkan karena membuat orang sulit berprestasi. Jadi fenomena ORDAL ini bukan satu, fenomena ORDAL ini ada di mana-mana, dan itu artinya apa sih yang terjadi? ORDAL membuat orang tak berprestasi mendapatkan posisi. ORDAL membuat orang-orang yang karena koneksi bisa dapat posisi. Sementara yang dibutuhkan di Indonesia adalah yang berprestasi yang dapat posisi. Pernyataan Anies ini langsung direspons oleh tim sukses Capres-Cawapres Prabowo Gibran yang mengungkap praktik ORDAL pernah dilakukan Anies saat menjabat Gubernur DKI Jakarta. Adanya orang dalam, nah itu saya rasa juga terjadi ketika juga Mas Anies pada waktu itu memimpin DKI. Saya yang pada waktu itu juga sebagai juru bicara ya pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno melihat ketika kepemimpinan beliau banyak orang-orang dalam hal itu dari tim sukses atau orang-orang dekat yang masuk dalam tim gubernur menjadi juga POD di BUMD dan juga komisaris. Selain soal ORDAL,
Warganet juga diriuhkan dengan perbincangan soal etik yang juga jadi perdebatan antara capres nomor urut 1 dan 2, Anies Baswedan dan Prabowo Subianto. Bahkan setelah itu video pernyataan Prabowo yang menyinggung etika pada acara Rakornas Partai Gerindra sempat viral di media sosial dan jadi perbincangan. Prabowo pun meminta pernyataannya itu tidak dibesar-besarkan karena hanya kelakar. Itu kan di antara keluarga, ya kan? Tapi biasa orang Indonesia kan cari-cari mau dibesar-besarkan, itu di antara keluarga kita bicara, dan itu kan bicara orang Banyumas biasa lah bicara-bicara seperti itu. Nggak usah dibesar-besar. Pak Prabowo. Siapa yang suruh nanya? Pak Prabowo. Ada juga tanda pagar Prabowo bukan Jokowi yang beberapa hari ini jadi perbincangan teratas di media sosial. Pada topik ini netizen membandingkan sosok Presiden Jokowi dan Prabowo. Namun tim pemenangan nasional Capres-Cawapres Ganjar Mahfud menegaskan, sosok Prabowo jelas sangat berbeda dengan Jokowi, termasuk soal karakter asli Prabowo yang berbeda dengan Jokowi. Di dalam debat kemarin menunjukkan Bapak Prabowo bukanlah Pak Jokowi. Itu Pak Prabowo tampil pada jati dirinya yang selama ini mencoba untuk dipoles dengan gemoy, tetapi debat telah mengembalikan suatu karakter asli dari Pak Prabowo sehingga Pak Prabowo bukanlah Pak Jokowi. Riuhnya pembahasan media sosial soal gerak-gerik dan pernyataan Capres-Cawapres sedikit banyak akan memengaruhi performa elektabilitas kandidat. Hal ini sekaligus mengiringi persiapan jelang debat Cawapres pada Jumat 22 Desember 2023 mendatang. Tim Liputan, Kompas TV. Informasi hukum, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak gugatan pra-peradilan Ketua KPK Firly Bahuri. Hakim menilai seluruh tahapan penetapan tersangka Firly sah. Seluruh tahapan penetapan tersangka Firly Bahuri dalam kasus dugaan pemerasan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo menurut Hakim Tunggal sah. Ini berdasarkan peraturan Kapolri tentang penyidikan pidana. Purnawirawan Dr. Andes Firly Bahuri ada ketertiban dan untuk diperhatikan dengan sebaik-baiknya. Bahwa maksud dan tujuan jawaban termohon pra-peradilan adalah telah melaksanakan seluruh tahapan penetapan tersangka secara sah berdasarkan peraturan Kapolri nomor 9 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana. Menimbang bahwa oleh menyatakan permohonan pra-peradilan pemohon tidak dapat diterima. 2. Membebankan kepada pemohon membayar biaya perkara sebesar nihil. Demikian diputuskan dalam persidangan. Mantan penyidik KPK Novel Baswedan saudara mengapresiasi putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menolak permohonan gugatan pra-peradilan Firly Bahuri. Novel berharap penyidik Polda Metro Jaya bergerak cepat melakukan penahanan kepada Firly. Novel berharap penahanan Firly bisa segera dilakukan. Hal ini untuk mengantisipasi Firly kembali menggunakan bukti yang diambil dari KPK. Sebelumnya Firly mengajukan bukti dokumen dalam pra-peradilannya terkait suap mantan pejabat DJKA. Padahal akses Firly ke KPK sudah diputus. Beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan. Dengan adanya putusan ini, semoga kemudian penyidik bisa mengambil langkah untuk segera menuntaskan penanganan perkara dan tentunya terkait dengan penahanan ketika pra-peradilan, sidang pra-peradilan tentunya Pak Firly telah menyampaikan bukti yang digunakan, yang diambil dari KPK. Ini kan sesuatu hal yang luar biasa. Jadi melihat masih bisa dilakukan hal tersebut, maka potensi yang bersangkutan mengulangi perbuatan itu bisa jadi terjadi. Oleh karena itu alasan untuk dilakukan penahanan sangat masuk akal dan sangat urgent menurut saya. Saudara penasihat hukum Firly Bahuri angkat bicara soal dokumen penyidikan kasus dugaan suap pejabat Direktorat Jenderal Perkeretaapian atau DJKA yang dijadikan barang bukti dalam gugatan pra-peradilan Firly. Ia menyebut dokumen tersebut bukan merupakan dokumen penyidikan KPK.
Penasehat hukum Firly Bahuri membantah barang bukti kasus dugaan suap DJKA adalah dokumen rahasia. Ia pastikan dokumen tersebut bukanlah dokumen penyidikan KPK, melainkan berkas yang dijadikan barang bukti berupa daftar hadir ekspos perkara DJKA dan ini sah. Tersangkanya Pak Firly tidak murni penegakan hukum, ada konteks lain. Nah, dalil kami ini kami sampaikan di persidangan pada saat replik yang pada intinya ada kegiatan KPK yang terkait dengan penyidikan salah satu seseorang yang bernama Muhammad S. Nah, Muhammad S ini menjadi salah satu pihak yang lagi disidik oleh pihak KPK yang disinyalir terkait dengan atensinya pejabat kepolisian di Polda Metro. Nah, bukti-bukti ini kami sampaikan untuk memperkuat dalil kami di persidangan. Tentu saja bukti ini kita dapatkan secara sah, tidak langsung menyangkut dokumen penyidikan. Survei Litbang Kompas menemukan citra MK berada di titik terendah sebesar 50%. Turunnya citra MK dari survei Litbang Kompas usai MK menyatakan Ketua MK Anwar Usman kala itu terbukti melakukan pelanggaran etik berat. Survei Litbang Kompas di awal Desember 2023 mereka citra Mahkamah Konstitusi pasca putusan Majelis Kehormatan MK. Dari survei, Litbang Kompas menemukan citra MK berada pada angka 50%, terendah dalam 20 kali survei Litbang Kompas sejak 2015. Menurut survei Litbang Kompas, citra positif MK yang merosot disumbang oleh responden yang berada di perkotaan. 67,4% responden di perkotaan menyatakan citra MK sangat buruk, dan 56,6% menyatakan citra MK buruk. Sementara, di pedesaan, citra MK sangat baik, mencapai 60%, dan baik mencapai 47,4%. Hal ini berkorelasi dengan tingkat pendidikan responden, di mana 65,2% responden berpendidikan menengah dan tinggi, menilai citra MK sangat buruk. Sementara, citra MK dinilai sangat baik oleh responden berpendidikan dasar, sebesar 47,5%. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi sebelumnya memutuskan mantan Ketua MK Anwar Usman terbukti melanggar etik berat. Anwar dicopot dari Ketua MK dan digantikan oleh Suhartoyo. Memutuskan, menyatakan hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sabta Karsa Utama, prinsip ketidakberpihakan, prinsip integritas, prinsip kecakapan dan kesetaraan, prinsip independensi, dan prinsip kepantasan dan kesopanan. 2. Menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada hakim terlapor. 3. Memerintahkan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi untuk dalam waktu 2 kali 24 jam sejak putusan ini selesai diucapkan memimpin penyelenggaraan pemilihan pimpinan yang baru sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 4. Hakim terlapor tidak berhak untuk mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai pimpinan Mahkamah Konstitusi sampai masa jabatan hakim terlapor sebagai hakim konstitusi berakhir. 5. Hakim terlapor tidak diperkenankan terlibat atau melibatkan diri dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilian anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota yang memiliki potensi timbulnya benturan kepentingan. Meski Anwar Usman sempat melakukan perlawanan, Ketua MK terpilih Suhartoyo menyebut akan memperbaiki citra MK. Tim Liputan Kompas TV.
Saudara, pemerintah Israel menghadapi seruan untuk melakukan gencatan senjata dari sejumlah sekutu terdekatnya di Eropa pasca serangan penembakan. Saya pilih Roma Kelapa, semua suka rasanya. Paling enak untuk celup-celup pagi, cocok untuk bekal sekolah dan santai sore hari. Menambah keceriaan, Roma Kelapa, biskuit nomor 1 untuk keluarga nomor 1. Aqua percaya akan keajaiban alam, maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Inilah Golkar, 59 tahun berjalan bersama bangsa Indonesia. Inilah Golkar, bersatu membangun, menghubungkan hati dan tangan, membawa kemajuan. Inilah Golkar, melahirkan banyak tokoh muda berprestasi, memandang masa depan dengan inovasi. Bersama Golkar, mari lanjutkan kemajuan. Madu TJ Sase, sehat berstamina. Banyak manfaatnya. Madu TJ Saset, enak sehatnya. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstrak herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit, niatku jaga kesehatan. Nippon Elastex 3-in-1 dengan teknologi Hydroflex, perlindungan lebih maksimal, gampang meresap ke pori-pori tembok, daya sebarnya luas. Pasti beres pakai Nippon Elastex. Pakai motor listrik Polytron Fox R. Gak capek nyetir, gak capek ke bengkel, gak capek antri bensin. Baru motor listrik Polytron Fox R. Prenagen kaya akan protein, omega 3, dan kalsium. Penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Minum selama hamil 9 bulan. Prenagen. Baru Morinaga Morigrow. Kasih makan anak masih pakai drama? Beri dia Morinaga Morigrow. Susu dengan formula Grow Max, bantu tingkatkan nafsu makan dan penuhi nutrisi untuk pertumbuhannya. Morinaga Morigrow. Saudara, pemerintah Israel menghadapi seruan untuk melakukan gencatan senjata dari sejumlah sekutu terdekatnya di Eropa pasca serangan penembakan. Militer Israel merilis rekaman yang menunjukkan pasukan beroperasi di jalur Gaza. Pengunjuk rasa Israel mendesak pemerintah untuk memperbarui perundingan dengan penguasa Hamas di Gaza. Sekitar 1,9 juta warga Palestina atau sekitar 90% populasi Gaza telah meninggalkan rumah mereka. Warna-warni dari Festival Balon Udara Internasional menghiasi langit Quito, Ekuador. Informasi lengkapnya usai jeda berikut ini. Alergi jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya redakan alergi. Indal CTN. Luka, memar di kulit. sakit. Pegal ini nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit, pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Wahid. Jangan ada flu dan batuk di antara kita. Minum Siladex Flu baru. Aktif redakan 5 gejala flu dan batuk. Baru Siladex Flu. Aktif redakan flu dan batuk. Produksi Konimax. Suatu hari sekeluarga nonton TV, tiba-tiba tembok rembes, plafon netes. Nippon Elastex 3-in-1 siap beresin dengan teknologi Hydroflex.
pasti beres pakai Nippon Elastex. Mitsubishi X-Force. Surround yourself with lively experience. Mitsubishi X-Force, infinite excitement. Cat besi dan kayu yang biasa dong. Jangan yang biasa-biasa. Maksud? Pilih cat kayu dan besi kualitas Jawara. Cat Altex kaleng merah, Altex sintetik, warna mengkilap, pilihannya lengkap. Cat Altex sintetik, keringnya cepat, tahan lama. Wow. Cat Altex sintetik kaleng merah, kualitas Jawara. Hey, ada madu teja sase, madu teja sase, sehat berstamina. Madu teja saset, enak sehatnya. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstrak herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit, niatku jaga kesehatan. Makan gurih ketemu teh pucuk harum, hausnya hilang. Apalagi makan yang pedes-pedes. Segernya bikin nyes. Cuma teh pucuk harum dari pucuk teh pilihan. Teh pucuk harum. Mood booster favorit gue nih, mie sedap kari kental spesial. Kuahnya kental, berpadu rempah pilihan yang bikin makin sensasional. Rasanya makin spesial. Buruan cobain, yang sedapnya berkari-kari dari Wings Food. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Warna-warni balon udara menghiasi langit Quito, Ekuador. Festival Balon Udara Internasional sudah kedua kalinya diadakan di titik tengah bumi. 20 balon udara dengan pilot dari berbagai negara lepas landas di tengah gerimis yang disertai dengan kabut. Balon diterbangkan selama 2 jam, tepat berada di garis khatulistiwa yang berada di Quito, Ekuador. Contentos, momentos de mucha angustia por la lluvia, por la neblina, pero los pilotos con muchísima experiencia, 20 pilotos internacionales, tomaron la decisión primero de inflar los globos y luego se elevaron varios de ellos, así que muy contentos y sobre todo en retribución a la gente que estuvo desde muy temprano, desde las 5 de la mañana ya en la mitad del mundo. Kami tutup Sapa Indonesia malam hari ini sampai di sini. Saya Audrey Chandra. Dan saya Friska Clarissa. Terima kasih, selamat malam. Sampai jumpa. Saling sindir mewarnai dinamika politik di masa kampanye Pilpres 2024. Semua akan melihat karakter selama proses kampanye ini. Memang etik itu mulainya dari kepala. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tolak gugatan pra-peradilan Ketua KPK nonaktif Firly Bahuri. Mengatakan permohonan pra-peradilan pemohon tidak dapat diterima. Kasus COVID-19 di Indonesia kembali naik jelang akhir tahun 2023. Selengkapnya dalam laporan khusus pukul 10 malam ini di Kompas TV. Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan berita utama yang didukung oleh
Apa kabar saudara, selama 1 jam ataupun setengah jam ke depan saudara, Berita Utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik bersama dengan saya Arizona Gala. Dan saya Valentina Sitorus. Informasi dan ulasan lengkapnya akan kami hadirkan dengan sejumlah informasi pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda. Dan berita lain yang aktual untuk Anda simak diantaranya. Mengenakan dasi kuning, Jokowi mengaku merasa nyaman dengan hubungan yang terjalin dengan Partai Golkar. Seorang ayah tega memotong jari anaknya karena diduga mencuri uang milik tetangga. Di penghujung acara kami juga memiliki video pilihan di mana satu kapal tambang di Sungai Mahakam, Kalimantan Timur yang terimpit 2 kapal tongkang hancur dan tenggelam. Kita ke informasi pertama saudara, kebakaran gudang tiner di kawasan pergudangan Kalianak, Surabaya, Jawa Timur pada Selasa dini hari mengakibatkan 6 orang terluka. Kobaran api menghanguskan sebuah gudang penyimpanan di Surabaya, Jawa Timur. Besarnya api bahkan sempat memicu ledakan yang membuat warga sekitar ketakutan. Tak hanya sekali, tetapi berkali-kali. 30 unit pemadam dikerahkan dan membutuhkan waktu hingga 8 jam untuk menjinakkan api. Dalam kebakaran ini, saudara, 6 orang mengalami luka bakar terdiri dari pekerja dan pemilik gudang. 4 diantaranya luka berat dan dirawat intensif di rumah sakit. Unjuk rasa yang digelar puluhan mahasiswa di depan kantor Bupati Goa pada Selasa sore diwarnai kericuhan. Mereka menghadang mobil wakil Bupati Goa yang hendak masuk ke kantor. Peserta unjuk rasa ini saudara berusaha menambah mobil wakil Bupati Goa yang hendak masuk ke kantor Bupati Goa di Jalan Masjid Raya pada Selasa sore. Mereka memaksa untuk bertemu dengan sang wakil bupati. Aparat keamanan pun langsung melakukan penjagaan ketat hingga kericuhan tak terhindarkan. Aksi saling dorong sempat terjadi. Mereka meminta agar pemerintah mencabut izin pemasangan tiang milik salah satu provider telekomunikasi yang dinilai melanggar aturan. Saling ejek antar supporter Bali United dan Persib Bandung, kericuhan pun tak terhindarkan pada Senin malam. Para supporter bola dari Bali United dan Persib Bandung ini saudara tak bisa menahan diri. Mereka terlibat aksi saling ejek hingga menimbulkan kericuhan. Peristiwa ini terjadi saat menjelang berakhirnya babak kedua Liga 1 Indonesia, pertandingan antara tuan rumah Bali United FC melawan Persib Bandung di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali pada Senin malam yang berakhir imbang 0-0. Aparat kepolisian membutuhkan waktu berjam-jam untuk mengamankan situasi. Kita ke informasi selanjutnya, saudara. Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto beberkan alasan dirinya memilih bersatu dengan Presiden Joko Widodo dan akan meneruskan program Jokowi. Pernyataan ini saudara disampaikan Prabowo saat menghadiri acara deklarasi relawan generasi muda Islam Prabowo Gibran yang digelar di Balai Kartini Senin 18 Desember 2023. Meski sempat menjadi oposisi, Prabowo memilih menjadi bagian dari Presiden Jokowi untuk mengabdi terhadap bangsa. Prabowo menyebutkan sikapnya ini mencerminkan budaya Indonesia. Inilah budaya Indonesia. Inilah Indonesia. Pemimpin sejati
patriot sejati, warga negara yang ingin berbakti sejati. Tidak penting jabatan apa, yang penting pengabdiannya kepada bangsa dan negara. Merespon klaim Prabowo Subianto yang satu dengan Jokowi, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo meminta publik melihat fakta dan rekam jejak. Kata Ganjar usai bertemu dengan buruh rokok di Bantul, Yogyakarta, masa kampanye adalah masa di mana semua pihak bisa saling klaim. Ganjar pun meminta kepada publik tak serta-merta percaya. Namun mantan gubernur Jawa Tengah ini saudara berharap masyarakat bisa melihat fakta serta rekam jejaknya. Gagal Pak, seperti apa Pak Mahfud sempat mengatakan food estate programnya gagal di era Presiden Jokowi, tanggapannya seperti apa Pak Ganjar? Kita lihat di debat besok. Mas, satu lagi Pak Prabowo mengklaim kalau Pak Prabowo itu satu dengan Pak Jokowi. Tanggapan Mas Ganjar gimana dengan klaimnya Pak Prabowo itu? Saatnya kampanye memang saatnya ngeklaim. Maka masyarakat akan melihat fakta, data, dan track record. Sementara itu, saudara, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menyebut jika Prabowo Subianto berbeda dengan Jokowi. Anies menyebut jika Prabowo dan Presiden Jokowi memiliki latar belakang yang berbeda saat berkampanye di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan pada Senin 18 Desember 2023. Anies menilai Prabowo kental dengan latar belakang sebagai tentara, sementara Jokowi merupakan seorang pengusaha. Namun Anies mempersilahkan masyarakat memilih. Anies hanya akan menawarkan perubahan untuk perbaikan. Itu presiden, satu menteri, sudah jelas. Yang satu ketua partai, satu bukan. Kemudian satu tumbuh besar di wirausaha wali kota, satu tumbuh besar di angkatan bersenjata. Ya banyak beda-bedanya, otomatis. Nah itu nanti rakyat yang akan menilai. Karena rakyat nanti akan menentukan pilihannya kemana. Kami menawarkan perubahan. Saudara, Presiden Joko Widodo akhirnya menjawab pertanyaan wartawan soal pemakaian dasi kuning yang dipakainya saat bertolak ke Jepang akhir pekan kemarin. Hal ini diungkapkan Presiden Jokowi usai meresmikan jembatan Otista Kota Bogor. Saat ditanya wartawan soal dasi kuning yang dipakainya saat bertolak ke Jepang Sabtu kemarin dan hubungannya dengan Golkar, sambil berseloroh Jokowi bilang sekarang tak pakai dasi. Jokowi pun mengaku nyaman. Sebelumnya, saudara, merespon soal dasi kuning, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Nurul Arifin menyebut Presiden Joko Widodo nyaman dengan Partai Golkar. Soal dasi kuning Pak kemarin. Apa? Dasi kuning kemarin Pak untuk Bapak ke Jepang. Sekarang nggak pakai dasi. Tapi menyebut Bapak nyaman dengan nyaman katanya Pak. Sekarang nggak pakai dasi. Ya Pak, terima kasih. Ya? Apa? Nyaman. Saudara, emosi mengetahui anak perempuannya mengambil uang tetangga. Seorang ayah tega menganiaya hingga jari sang putri nyaris putus. Usai jeda kami kembali. Gue Ari Raham. Kopi gula aren lagi happening. Ini kopi happening gaya gue. Top kopi gula aren baru. Gula arennya legit di blend kopi yang strong dan susu. Penting banget. Bisa dikreasiin susu kamu. Nikmatin dengan gayamu. Top kopi gula aren baru. Kopinya ngehits, gula arennya legit. Ngehits, try it. Dari Wings Food. Berbeda pilihan sementara, bersaudara selamanya. Pesta demokrasi ada sebentar lagi. Mari bijak memilih untuk bangsa Indonesia. Pesta rakyat damai tanpa adu emosi. Politik sara jadi musuh bersama. Juga politik uang wajib divideokan dan langsung laporkan ke Bawaslu setempat. Politik praktis buat rakyat menangis. Hoax dan isu sara lawan kita bersama. Beda pilihan subiasa, basudara selamanya.
Le Mineral beda banget. Lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le Mineral. Benteng, kompak terus mentangkan raga. Langkah bersama saatnya rakyat juara. Mentangkan raga. Untuk Indonesia juara. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Coba yuk. Oh, batuk. OB Herbal aja. OB Herbal. Cara herbal meredakan batuk. Pilih yang herbal, jangan yang asal. OB Herbal. Bocor. Kalau bocor, gunakan No Drop, cat pelapis anti bocor. Mulai perlindungan dari luar untuk keceriaan dan rasa aman di dalam rumah. No Drop, no bocor-bocor. Percaya, Avian Brands. Gue, Ari Irham, kopi gula aren lagi happening. Ini, top kopi gula aren baru. Gula arennya legit, di blend, kopi yang strong, dan susu. Bisa dikreasiin susu kamu. Top kopi gula aren baru. Kopinya ngehits, gula arennya legit. Ngehits, try it. Dari Wings Food. Galon Le Mineral 100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Wah, Plosa Mini baru. Ada isi ulangnya. Hanya Rp3.500. Putar, sobek, tuang. Plosa Mini baru. Sekarang ada inhalernya. Segar, santai, atur sensasi hidup. Mitsubishi X-Force. Everything you wish for is no longer imagination. Confidently enjoying every action. Mitsubishi X-Force. Infinite excitement. Benteng, kompak terus mentangkan raga. Langkah bersama saatnya rakyat juara. Mentangkan raga. Untuk Indonesia juara. Wow, kirain pot. Taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1. Tren baru. Double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Sebelum nasib bangsa ditentukan oleh partisipasi suara, partisipasi mata ikut tentukan nasib demokrasi Indonesia. Mata kita bisa ikut awasi mereka yang rela menukar integritasnya dengan sejumlah mata uang atau mereka yang gelap mata. Emang boleh memanipulasi perolehan suara? Kita harus sama-sama mengawasi untuk lihat, langsung laporkan segala bentuk pelanggaran pemilu ke Bawaslu. Mitsubishi X-Force. Surround yourself with lively experience. Mitsubishi X-Force. Infinite excitement. Coba yuk. Oh, batuk. OB Herbal aja. OB Herbal. Cara herbal meredakan batuk. Pilih yang herbal, jangan yang asal. OB Herbal. Gue, Ari Irham. Kopi gula aren lagi happening. Ini, kopi happening gaya gue. Top kopi gula aren baru. Gula arennya legit, di blend, kopi yang strong, dan susu. Penting banget. Bisa dikreasiin susu kamu. Nikmatin dengan gayamu. Top kopi gula aren baru. Kopinya ngehits, gula arennya legit. Ngehits, try it. Dari Wings Food. Saudara, sebuah mobil yang terparkir di sebelah lokasi kebakaran gudang limbah plastik di Kalibaru, Kota Bekasi, Jawa Barat pada Senin siang dirusak massa. Pemilik mobil diduga lama memindahkan kendaraannya sehingga menghalangi proses pemadaman.
Warga kampung Rawapasung, Kalibaru, Bekasi, Jawa Barat, Senin siang tak kuasa menahan amarahnya. Pasalnya ada sebuah mobil yang terparkir di samping lokasi kebakaran gudang limbah plastik. Warga pun meminta pemilik mobil memindahkan kendaraannya agar memudahkan petugas dalam melakukan pemadaman. Namun pemilik mobil dinilai lambat saat memindahkan kendaraannya. Warga yang emosi pun langsung merusak mobil itu. Kaca mobil depan pecah, kaca pintu sebelah kanan pecah, serta spion patah dan bemper mobil rusak. Katanya dipundur, suruh mundur. Cuman orang itu kayaknya gimana, terus nggak terima, akhirnya dipukul lah. Nggak terima disuruh mundur? Disuruh mundurnya kayak orangnya lagi sibuk yang punyanya. Gitu. Emang parkir di mana, Pak? Tadinya di sini. Yang nyuruh mundur siapa, Pak? Ya warga juga, biar jangan sampai dari sana asap udah kemari kan. Tapi ada orangnya tadi? Tadi ini ada orangnya. Oh, pas disuruh mundur itu ada orangnya di dalam. Orangnya itu kayak lambat lah. Kepada petugas, pemilik mengaku panik saat akan memindahkan mobil sehingga mobil lama menyala. Pemilik mobil tak membuat laporan ke polisi karena kasus ini telah diselesaikan secara kekeluargaan. Alexander Blegur, Kompas TV, Bekasi, Jawa Barat. Seorang anak di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat harus menahan sakit akibat jari telunjuknya dipotong oleh ayahnya sendiri. Seorang pria berinisial TW tidak berkutik saat ditangkap polisi Senin malam di Desa Sakerta Timur, Kecamatan Dharma, Kabupaten Kuningan. TW ditangkap usai memotong jari putrinya sendiri yang masih berusia 11 tahun. Akibat perilaku sang ayah, jari telunjuk kiri korban nyaris putus. Pelaku juga menganiaya korban hingga luka-luka. Menurut keterangan saksi-saksi, pelaku dikenal temperamental. Kepada polisi, TW mengaku marah setelah mendapat laporan bahwa anaknya diduga mengambil uang tetangganya. Seorang anak perempuan yang berinisial AZ ini dilakukan pemukulan maupun penganiayaan yang lebih keras terhadap anak ini oleh orang tuanya sendiri. Dalam hal ini adalah ayah kandungnya. Jadi ayah kandungnya itu pada saat dimintai keterangan itu mengatakan bahwa dia emosi terhadap anaknya sendiri. Tidak hanya sang anak, ibu korban mengatakan dirinya juga menerima tindak kekerasan dari pelaku. Kedua korban akan mendapatkan pendampingan trauma healing dari pemerintah Kabupaten Kuningan. Muhammad Syahri Romdon, Kompas TV, Kuningan, Jawa Barat. Seorang anggota polisi di Palembang, Sumatera Selatan melakukan aksi arogan terhadap seorang pengendara mobil. Aksi ini buntut dari peristiwa kecelakaan yang melibatkan anak pelaku dan korban. Anggota polisi bernama Bribka Edi Purwanto ini mengintimidasi dan mengancam seorang pengendara mobil di Palembang, Sumatera Selatan. Menurut korban, peristiwa ini buntut dari kecelakaan yang melibatkan korban dan anak pelaku. Sang anak kemudian menghubungi pelaku untuk membantu menyelesaikan masalah. Namun bukannya menyelesaikan masalah, pelaku justru mengancam dan mengintimidasi korban. Cak mano kita nih, selesai itu cak mano, dia ngomong apa kita nak kantor polisi apa cak mano, terus dia ngomong ya sudah kita kantor polisi, aku nih polisi juga dia ngomong. Anak aku nih lakinya polisi kata dia tadi kan, anak aku nih lakinya polisi, sudah kita Polda ya Pak, yuk jauh kalau nak ke Polda nih, masalah kecelakaan kita tahu siapa yang salah. Versi aku. Turut masih kusalami dia terus tiba-tiba dia ngancam. Nak cak mano dia kena kau nih ngomong, ya tahu Pak, aku tidak tahu pertamanya kali dia tuh bawa sajam gitu kan. Nah kawan. Video aksi arogan ini viral di media sosial. Setelah diperiksa secara maraton, Bribka Edi Purwanto langsung ditetapkan sebagai tersangka. Sudah melakukan pemeriksaan secara maraton terhadap anggota tersebut dan saat ini sudah kami tingkatkan ke penyidikan siang tadi dan sudah kami tetapkan sebagai tersangka. Sudah diamankan oleh bidang profesi dan pengamanan Polda yang kebetulan juga ikut serta dalam kegiatan pemeriksaan yang kami lakukan.
Akibat aksi arogannya ini, Bribka Edi Purwanto ditahan di Propam Polda Sumatera Selatan dan dijerat pasal 335 KUHP dengan ancaman maksimal 1 tahun penjara. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Kami masih akan kembali usai jeda dengan informasi satu kapal klotok di Sungai Mahakam, Samarinda, Kalimantan Timur terhimpit 2 kapal tongkang hingga hancur dan tenggelam. Benteng, kompak terus mentangkan raga. Melangkah bersama saatnya rakyat juara. Mentangkan raga, untuk Indonesia juara. Mereka adalah perempuan-perempuan berdedikasi, perempuan mandiri, selalu optimis. Mereka percaya tolak angin untuk menjaga kesehatan. Mencintai Indonesia. Orang pintar minum tolak angin. Coba yuk. Oh, batuk. Oh, Herbal aja. Oh, Herbal. Cara herbal meredakan batuk. Pilih yang herbal, jangan yang asal. OB Herbal. Tempo Scan Group. Bukan nama sebuah majalah. Banyak yang mengira kami hanya memproduksi produk farmasi. Faktanya, kami juga memproduksi produk konsumen, produk nutrisi, dan kosmetik. Ekuitas merek kami telah menjadi market leader. Temposcan juga memiliki belasan fasilitas produksi yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Hampir semua produk kami diproduksi di dalam negeri. Jaringan distribusi kami mampu menjangkau seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Dan Malaysia, Thailand, Filipina, bahkan Afrika. Menghadirkan produk-produk berkualitas dengan harga terjangkau. Selama 70 tahun membangun integrated business ecosystem berkat kerja keras dan dedikasi 12.000 karyawan Temposcan. Tidak berhenti di sini, Temposcan terus mengembangkan bisnisnya dengan inovasi tanpa batas. 70 tahun Temposcan, building the next frontier. Gue, Ari Irham, kopi gula aren lagi happening. Ini, top kopi gula aren baru. Gula arennya legit, di blend, kopi yang strong, dan susu. Bisa dikreasiin susu kamu. Top kopi gula aren baru. Kopinya ngehits, gula arennya legit. Ngehits, try it. Dari Nings Food. Wow, kirain pot. Taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1. Tren baru. Double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. PSI menang, pasti menang. PSI partaiku. PSI menang, pasti menang. PSI partaiku. Minum Renovit dilengkapi dengan 12 vitamin dan 13 mineral, siap bantu jaga kesehatan tubuh. Siapkan Renovit, siapkan dirimu selalu. Renovit, siap jaga kesehatan. Produksi Konimax. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Mitsubishi X-Force. Breathe the new adventure. Total control in all challenges. Mitsubishi X-Force. Infinite excitement. Wah, Plaza Mini baru. Ada isi ulangnya. Hanya Rp3.500. Putar, sobek, tuang. Plaza Mini baru. Sekarang ada inhalernya. Segar, santai, atur sensasi hidup. Maafin aku ya, aku butuh buat liburan. Hah? Agoda? Wah, harga hotelnya murah. Kamarnya, wah, diskonnya sampai 60%. Liburan tanpa bongkar tabungan, booking di Agoda. Inilah Golkar, 59 tahun berjalan bersama bangsa Indonesia. Inilah Golkar, bersatu membangun, menghubungkan hati dan tangan, membawa kemajuan.
inilah Golkar, melahirkan banyak tokoh muda berprestasi, memandang masa depan dengan inovasi. Bersama Golkar, mari lanjutkan kemajuan. Nippon Elastex 3-in-1 dengan teknologi Hydroflex, perlindungan lebih maksimal, gampang meresap ke pori-pori tembok, daya sebarnya luas. Pasti beres pakai Nippon Elastex. Jangan ada flu dan batuk di antara kita. Minum Siladex Flu baru. Aktif redakan 5 gejala flu dan batuk. Baru Siladex Flu. Aktif redakan flu dan batuk. Produksi Konimax. Saudara, sebuah kapal full-top di Sungai Mahakam, Samarinda, Kalimantan Timur terimpit 2 kapal tongkang bermuatan batu bara yang ingin merapat ke dermaga. Tak ada korban jiwa, tetapi kapal yang terimpit tersebut hancur dan tenggelam. Informasi ini, saudara, sekaligus mengakhiri berita utama hari ini. Saya Arizona Gali. Dan saya Valentina Sitorus. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa. Tenggelam sudah. Kamu sudah, tenggelam sudah. Terima kasih. Anda telah menyaksikan berita utama yang didukung oleh Kompas TV sebagai official broadcaster menyiarkan secara langsung debat Capres-Cawapres Pilpres 2024. Debat kedua calon wakil presiden Jumat 22 Desember pukul 4:30 sore live di Kompas TV, Rumah Pemilu. Kompas Update dipersembahkan oleh Entrasol. Minum Entrasol 2 kali sehari. Entrasol. Anda menyaksikan Kompas Update pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Saudara, kebakaran melanda sebuah rumah di kawasan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur pada Selasa sore. Diduga kebakaran ini terjadi akibat korsleting listrik. Umi, Api membakar bangunan rumah di Jalan Cibubur 1, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur pada Selasa sore. Kebakaran yang terjadi di permukiman padat penduduk ini sempat membuat warga panik. Mereka berupaya memadamkan api dengan alat seadanya. Petugas Sudin Damkar Jakarta Timur yang tiba di lokasi langsung berusaha memadamkan api. Saksi mata mengatakan kebakaran ini diduga terjadi akibat korsleting listrik dari colokan yang meledak. Demikian Kompas Update, saya Valentina Sitorus berterima kasih. Sampai jumpa. Kompas Update dipersembahkan oleh Nutrif Benecol. Sekarang badan gampang pegal dan lelah. Itu bisa jadi masalah di otot, tulang, dan jantung. Minum Entrasol dengan ekstrak buah zaitun bantu jaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Jadi bisa tetap aktif. Entrasol. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Benecol. Lanstan esternya, hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutrif Benecol. Kompas TV, Rumah Pemilu.
Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup bangsa dan ideologi negara, menyatukan bangsa Indonesia yang beragam. Di tengah arus kencang perubahan dunia, Pancasila hadir sebagai meja statis dan bintang penuntun. Bergerak dinamis serta gerak evolusioner pemikiran manusia. Pancasila akan selalu ada menjawab permasalahan bangsa Indonesia. Saya Cynthia Rompas, inilah Seminar Pancasila. Seminar Pancasila kali ini mengambil tema strategi membina karakter generasi muda bangsa melalui penerapan buku teks utama pendidikan Pancasila. Nantinya saya bersama para narasumber akan membahas bagaimana penerapan nilai Pancasila yang dimulai dari lingkungan sekolah melalui buku pendidikan Pancasila. Sebuah buku panduan bagi siswa dan siswi serta guru yang merupakan kolaborasi BPIP dan Kemendikbudristek. Tapi sebelumnya saya mau menyapa dulu nih yang hadir pada hari ini di studio dan juga teman-teman melalui sambungan virtual. Boleh tepuk tangannya? Nah, salam Pancasila. Salam Pancasila. Terima kasih. Untuk memulai Seminar Pancasila pada hari ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian hadirin semua yang untuk menyaksikan sambutan dari Wakil Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Bapak Tri Sutrisno. Salam Pancasila. Hadirin di studio dan para pemirsa di depan layar televisi yang saya cintai. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila bersama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi resmi meluncurkan buku teks utama pendidikan Pancasila. Hari ini kita akan melihat strategi pembinaan karakter bangsa pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah pada Satuan Pendidikan Pelaksana Implementasi Kurikulum Merdeka. Kita memahami bahwa setelah lebih dari 20 tahun masih sangat diperlukan penguatan mata pelajaran pendidikan Pancasila secara formal di sekolah. Maka kehadiran BTU Pendidikan Pancasila kali ini diharapkan dapat memperkuat internalisasi Pancasila yang selama ini hanya melekat dengan mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Pembelajaran Pancasila yang digabungkan dengan mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan tidak begitu efektif dalam menginternalisasikan Pancasila pada peserta didik. Sebab dalam pendidikan kewarganegaraan justru ilmu Pancasila tereduksi dan hanya menekankan pada pengetahuan secara umum saja. Oleh karena itu, kehadiran pelajaran pendidikan Pancasila yang diikuti dengan BTU Pendidikan Pancasila dimaksudkan untuk menginternalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang akan membentuk 3 aspek, yaitu kognitif atau pengetahuan, efektif atau sikap positif sehari-hari berdasarkan Pancasila, dan
psikomotorik atau berperilaku sebagai insan Pancasila. Sejalan dengan perkembangan global yang dinamis dan cepatnya kemajuan teknologi digital, maka dalam penyampaiannya pun harus dinamis dan kreatif menyikapi perubahan yang terjadi. Para pemirsa yang saya hormati, saya masih ingat saat anak-anak sekolah dasar dan menengah pernah diminta guru untuk membawa buku setiap ke sekolah dan membacanya. Meskipun pada saat itu mereka belum tahu apa maksudnya, namun mereka melaksanakan dengan baik. Belakangan mereka paham apa yang dilakukan guru merupakan ikhtisar, penanaman kebiasaan baik kepada siswa. Dampaknya mereka pun jadi senang membaca buku. Kini dengan telah hadirnya BPU Pendidikan Pancasila, maka menjadi tugas bersama BPIP, Kemendikbudristek, Kementerian Agama, dan Kementerian Dalam Negeri untuk membantu percepatan BPU Pendidikan Pancasila melalui penyusunan strategi pembelajaran pendidikan Pancasila yang menyentuh hati peserta didik dan menghasilkan pelajar berkarakter Pancasila yang kuat, yang menginspirasi dan mengimplementasikan Pancasila secara nyata dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Langkah lanjutan seperti instruksi dan arahan pada Kemendikbudristek dan BPIP kepada dinas-dinas pendidikan, para kepala sekolah dan guru-gurunya sangat diperlukan agar mereka yang berada di lapangan tidak mengalami kebingungan atau keraguan dalam menerapkan pembelajaran pendidikan Pancasila. Pemirsa yang saya hormati, demikianlah sambutan saya. Saya berharap agar penerapan buku teks utama pendidikan Pancasila dapat segera dilaksanakan. Ingat, waktu terus berjalan dan generasi muda bangsa perlu segera mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila secara nyata dalam tindakan. Terima kasih. Salam Pancasila. Terima kasih Pak Tri Sutrisno. Rasanya kurang lengkap jika kita tidak mendengarkan langsung sambutan dan arahan Kepala BPIP, Profesor Dr. Andes Kiai Haji Yudian Wahyudi MA. Waktu dan tempat kami silakan. Halo? Oh ya, oke. Mohon maaf. Yang saya hormati, Ketua Dewan Pengarah BPIP, Ibu Profesor Dr. Hajah Megawati Soekarno Putri, Wakil Ketua Dewan Pengarah BPIP, Bapak Jenderal Purnawirawan Tri Sutrisno, seluruh anggota Dewan Pengarah BPIP yang di sini ada Sekretaris, Pak Jenderal Wisnu Bawatanaya, dan anggota Bapak Profesor Dr. Amin Abdullah.
Waka, Ibu Rima Kristina, dan para narasumber dari Kemendikti, Kemenak, dan Kemendagri, yaitu Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan, Bapak Anindito Aditomo, Bapak PLH Dirjen Bina Adwil Kemendagri, Bapak Amran, kemudian dari Kemenak ini teman saya ya, Bapak Muhammad Zain, dari Direktur Guru dan Tenaga Pendidikan Madrasah Kemenak. Agak karibadaeng, ini bahasa Bugis Pak ini. Para hadirin sekalian yang berbahagia, salam Pancasila. Bapak Ibu sekalian, mari sekali lagi kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan Yang Maha Kuasa, Tuhan yang telah memberikan kita segala-galanya, khususnya kenikmatan kemerdekaan, yang dengan kemerdekaan itu kita sebagai bangsa dan negara menjadi memiliki segala-galanya. Yang kedua, kenikmatan dan kesempatan, sehingga pada siang hari ini bisa bersama-sama di sini dalam rangka kegiatan yang bertajuk Strategi Pembinaan Karakter Generasi Muda Bangsa melalui penerapan buku teks utama pendidikan Pancasila. Melalui program kegiatan yang disiarkan oleh Kompas TV ini, kami berharap bahwa kehadiran kembali pembelajaran pendidikan Pancasila dan buku teks utama atau BTU pendidikan Pancasila, jenjang pendidikan dasar dan menengah dapat semakin diketahui oleh publik, khususnya para tenaga pendidik di seluruh Indonesia. Untuk itu, pada kesempatan yang baik ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan andil dan kembalinya pendidikan Pancasila dan hadirnya kembali BTU pendidikan Pancasila. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada para narasumber yang berkenan memberikan pencerahan kepada kita semua. Bapak dan Ibu hadirin yang saya hormati, sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa BTU pendidikan Pancasila disusun bersama oleh BPIP dan Kemendikbudristek untuk siswa dan guru pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah pada Satuan Pendidikan Pelaksana Implementasi Kurikulum Merdeka ya, yang telah hadir di tengah kita semua. Buku ini hadir melalui keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 026.C/H/P 2023 tertanggal 24 Juli 2023. Menyikapi hadirnya BTU Pendidikan Pancasila ini, ya, sebagai Kepala BPIP, saya ingin menggarisbawahi dua hal. Pertama, pentingnya untuk segera melaksanakan pemberlakuan BTU Pendidikan Pancasila yang merupakan salah satu alat bantu proses pembelajaran pendidikan Pancasila agar segera diketahui dan dipahami oleh para guru, terutama guru pengampu pendidikan Pancasila. Para guru pengampu pendidikan Pancasila perlu segera mengetahui, memahami, dan melaksanakan nilai-nilai Pancasila terlebih dahulu. Karena merekalah yang akan mengampu dan bertanggung jawab pada mata pelajaran pendidikan Pancasila. Melalui penguatan pemahaman terhadap Pancasila bagi para guru, maka mereka akan bisa bertanggung jawab dengan baik dalam proses internalisasi Pancasila yang dinamis kepada peserta didik. Kedua, pentingnya segera melakukan transformasi pendidikan Pancasila sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Untuk itu, saya sangat berharap agar kiranya Kemendikbudristek melalui Direktorat Jenderal terkait dapat segera menyiapkan dan menyelenggarakan kegiatan upgrading bagi para guru pendidikan Pancasila dan tidak menutup kemungkinan untuk menyertakan para guru lainnya seperti guru kewarganegaraan dan sejarah. Selain Kemendikbudristek, saya juga berharap agar kiranya Kemenak dapat melakukan upaya serupa, melakukan upgrading Pancasila bagi para guru di sekolah keagamaan yang berada di bawah binaan Kemenak. Demikian pula halnya dengan Kemendagri, agar kiranya dapat membantu menginstruksikan jajaran pemerintah daerah, khususnya Dinas Pendidikan Daerah, untuk segera melaksanakan penggunaan BTU Pendidikan Pancasila sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Bapak dan Ibu yang saya hormati, upaya mentransformasi pendidikan Pancasila merupakan kerja keras yang tidak dapat dilakukan sendiri oleh BPIP
atau Kemendikbudristek misalnya, melainkan upaya bersama seluruh unsur masyarakat, termasuk kementerian dan lembaga pemerintah. Untuk itu, saya sangat berharap bahwa pelaksanaan pembelajaran Pancasila dapat kiranya dilakukan secara gotong royong oleh para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung. Karena melalui gotong royong, maka sesuatu yang berat sekalipun akan mampu diatasi. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan Bung Karno, gotong royong adalah pembantingan tulang bersama, pemeresan keringat bersama, keringat semua untuk kebahagiaan semua. Holopes kuntul baris buat kepentingan bersama, dari semua untuk semua. Hadirin dan Bapak Ibu yang saya hormati, demikian sambutan saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Dan sekaligus saya juga memohonkan maaf sebagai Kepala BPIP kalau BPIP dalam penyelenggaraan ini masih terdapat kekurangan-kekurangan. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Salam Pancasila. Masih di seminar Pancasila dengan tema strategi membina karakter generasi muda bangsa melalui penerapan buku teks utama pendidikan Pancasila. Berbagai upaya dilakukan pemerintah demi penguatan generasi muda berkarakter Pancasila sebagai penerus bangsa. Terlebih lagi jelang Indonesia Emas 2045. Salah satunya dengan membuat buku teks utama pendidikan Pancasila untuk kelas 1 hingga kelas 12. Buku ini ditujukan sebagai panduan siswa serta guru. Seperti apa buku dari hasil kolaborasi BPIP dan Kemendikbudristek ini? Kita saksikan video berikut ini. Setiap elemen dikaitkan dengan nilai-nilai Pancasila, dan satu lagi di sana dijelaskan bagaimana makna sila itu bukan berdiri sendiri, tapi sila ketuhanan sampai sila keadilan sosial itu saling terhubung satu sama lain. Mekanisme penyediaan buku di satuan-satuan pendidikan ada yang namanya platform SIPLAH namanya, ini sistem pengadaan belanja barang jasa di sekolah. Kemudian buku ini dibuat harga eceran tertingginya dan selanjutnya akan di-upload di platform SIPLAH. Mengadakan buku ini menggunakan dana BOS yang ada di sana. Tentunya kami berharap bahwa dengan telah terbitnya buku pendidikan Pancasila ini, maka ini bisa menjadi pedoman, bisa menjadi acuan bagi siswa-siswa kita di dalam mempelajari Pancasila ini. Diharapkan bisa menjadi perilaku yang tentunya bukan hanya sekedar berteori ya, tetapi bagaimana mereka bisa menghayati dan juga mengamalkan nilai-nilai Pancasila yang telah mereka pelajari. Lalu bagaimana pendidikan Pancasila mampu menjawab tantangan untuk menyiapkan generasi penerus bangsa? Dan seperti apa detail dari buku pendidikan Pancasila? Kita akan membahasnya bersama dengan para narasumber yang hadir pada hari ini. Langsung saja kita sambut Dewan Pengarah BPIP, Profesor M. Amin Abdullah. Pelaksana Harian Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri RI, Dr. Andes Amran MT. Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, Dr. M. Zain SAG MAG. Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kemendikbudristek Republik Indonesia, Bapak Anindito Aditomo SC MPhil PhD. Selamat siang Bapak-Bapak, apa kabar semuanya? Selamat datang di Seminar Pancasila, salam Pancasila. Luar biasa. Boleh dibantu ada hand mic masing-masing yang ada sudah disiapkan di bangku kita semua.
Saya bertanya akan ke Prof. Amin terlebih dahulu. Ini kan tahun 2045 bisa dikatakan panjang-panjang pendek gitu ya. Artinya seakan masih lama, tapi sebenarnya itu waktu yang singkat untuk mempersiapkan generasi muda. Ada bonus demografi, yaitu penduduk Indonesia 70%-nya dalam usia produktif atau antara 15 sampai 64 tahun. Generasi ini yang menjadi PR kita. Bersama-sama harus kita siapkan menjadi generasi yang baik, generasi penerus bangsa yang memiliki kompetensi yang tinggi. Dan juga harus memiliki ideologi Pancasila yang matang. Menurut Profesor sendiri, seperti apa kesiapan kita saat ini? Terima kasih Mbak Santia. Pemirsa dan semua yang hadir di ruangan ini. Pertanyaan yang sangat bagus sekali. Jadi orang bicara tentang tahun emas dan lain sebagainya, tahun 2045. Tetapi apa yang harus kita siapkan tadi, bonus demografi. Nah, untuk itu BPIP bekerja sama dengan Kemendikbud, Ristek Dikti menyusun sebuah buku yang disebut BTU tadi itu, buku teks utama. Jadi dari title-nya aja sudah penting sekali itu ya, buku teks utama. Artinya teks-teks yang lain ya boleh sebagai aksesoris, tetapi yang utama ini adalah BTU itu, gitu. Nah, itu persiapan kita untuk mendewasakan ya, character building, nation building itu untuk generasi itu tadi, Gen Z atau generasi Alpha, milenial dan lain sebagainya. Tetapi itu penting sekali dan harus dilakukan sekarang. Betul. Tidak boleh ditunda-tunda itu, gitu. Itu intinya itu. Maka kita ya terima kasih kepada Kemendikbud Dikti yang serius dengan para penulis. Tadi disebut 120 penulis. Itu luar biasa dan penulis-penulis itu sudah sangat pengalaman. Lalu dikondisikan dengan perkembangan-perkembangan baru yang di tanah air dan mungkin juga geopolitik dunia. Nah, itu. Ya. Jadi tidak hanya tanah air, tetapi geopolitik dunia seperti apa. Itu juga akan menjadi faktor penentu ya pasti. Ya pasti, karena kita Indonesia hidup bukan di dalam alam vakum, tetapi juga ada irisan-irisan dengan berbagai bangsa dunia. Baik. Itu kira-kira. Saya langsung loncat ke Pak Anindito nih Pak Anindito, karena tadi Prof. Amin juga sudah menyebutkan banyak sekali bahwa sudah menjalin kerjasama yang erat dengan Kemendikbudristek. Sejauh ini seperti apa perkembangannya dan juga implementasinya? Ya, terima kasih. Betul, ini buku teks utama dan istimewa karena dikembangkan bukan hanya oleh Kemendikbudristek. Kita bekerja sama secara erat 1 tahun lebih mungkin ya dengan BPIP untuk menyusun buku teks pendidikan Pancasila ini. Nah, yang istimewa adalah kita harus melihat buku teks ini dalam konteks perubahan kurikulum. Karena buku teks sesungguhnya alat bantu saja untuk implementasi kurikulum. Nah, apa yang menjadi berbeda di kurikulum Merdeka yang diluncurkan Mas Menteri tahun lalu dan insya Allah tahun depan akan menjadi kurikulum nasional. Salah satu yang istimewa dan baru adalah, tadi sudah disebutkan ya, pendidikan kewarganegaraan itu kita ganti menjadi pendidikan Pancasila. Ya. Memang di tahun 2003 setelah ada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, nomenklaturnya itu diubah. Pancasilanya hilang, sembunyi dia di balik kewarganegaraan. Nah, ini yang kita ubah di kurikulum Merdeka. Namanya Pendidikan Pancasila dan substansinya juga berubah. Karena kalau sebelumnya tujuan pembelajarannya adalah untuk menguasai teori-teori kewarganegaraan. Sekarang Pancasila menjadi tujuan utama. Jadi tujuan dari mata pelajaran itu adalah untuk agar anak-anak memahami, menguasai Pancasila dan juga menghayati dan menerapkannya, mengamalkannya. Dalam konteks kehidupan sehari-hari sebagai warga negara. Jadi dibalik, kalau dulu Pancasila bagian saja dari pendidikan kewarganegaraan, sekarang dibalik tujuannya Pancasila
untuk diimplementasikan di dalam kehidupan sehari-hari sebagai warga negara. Oke, ini implementasinya apakah sudah mulai diberlakukan atau gimana nih Pak Nindito? Sudah, kurikulum Merdeka kita tawarkan sebagai opsi kepada satuan pendidikan, termasuk madrasah juga, mulai tahun 2022 kemarin. 2022. Bertahap memang, jadi tidak kita wajibkan langsung semuanya, tapi sekolah-sekolah yang sudah siap dan berminat untuk menerapkan pembelajaran yang baru, itu boleh menerapkan. Dan puji Tuhan, Alhamdulillah, meskipun belum diwajibkan, tahun pertama kita beri opsi itu sudah 140.000 yang mulai menerapkan. Oke. Tahun kedua, tahun 2022 ini, 2023 ya, itu sudah tambahan 140.000. Jadi hampir 300.000 atau sekitar 70% dari satuan Jadi pendidikan. memang belum menyeluruh ya Belum, Pak Nindito masih ya? ada 30%. Karena PR saya nih ada 2 anak di rumah, dua-duanya belum ada pendidikan Pancasila di sekolahnya ternyata. Betul. Masih Mungkin juga PKN. karena kelasnya berbeda. Oh, oke. Jadi penerapan sekolah yang sudah menerapkan kurikulum Merdeka pun itu mulai menerapkannya tidak langsung semua jenjang kelas. Baik. Kelas 1 dulu dan 4, kelas 1 SMP, kelas 7 ya, dan kelas 10 SMA. Baik, Prof. Amin, tapi seberapa urgent sih sebenarnya pendidikan Pancasila ini harus mulai masuk dalam mata pelajaran wajib para siswa? Ya pendidikan kan dari dasar ya, tidak bisa orang mengetahui langsung pada jenjang SMA gitu kan tidak bisa. Ya. Ya dari kecil itu step by step, incremental kan. Ya. Jadi malah justru anak-anak yang dari menengah, dasar, bahkan tadi disebut PAUD, itu sudah harus dikenalkan lima nilai dasar Pancasila yang saling terkait itu. Kalau dia terlambat, wah celaka kita. Maka sangat-sangat penting untuk ditekankan dari awal itu. Jadi ya cuma metode dan pendekatannya itu berbeda, gitu kan? Antara yang masih PAUD, kemudian tadi disebut sekolah dasar, kemudian SMP, kemudian SMA, begitu juga sanawiyah, aliyah dan sederajat, beda-beda itu metodenya itu. Nah inilah 12 buku tadi, 12 buku panduan guru itu sangat-sangat penting untuk dikuasai. Oke. Karena itu menarik dan tidaknya menyampaikan nilai-nilai Pancasila di era digital semacam ini, dibaca dulu itu metode dan pendekatannya. Karena itu berbeda-beda untuk setiap level. Jika Pancasila menjadi faktor dan juga elemen penting bagi generasi muda yang akan datang untuk mencetak generasi emas di tahun 2045, lalu apa saja yang sudah kita lakukan? Apa saja yang sudah dilakukan oleh stakeholder? Apa saja yang dilakukan oleh pemerintah? Apa saja yang sudah dilakukan oleh masyarakat? Apa saja yang sudah dilakukan oleh guru dan siswa? Jadi sebenarnya ada banyak sekali peran yang bisa dilakukan oleh setiap elemen masyarakat. Dan selanjutnya saya akan berbincang dengan Pak Zain. Pak Zain, kalau kita lihat di Kementerian Agama, itu kan juga memiliki peran yang bisa dikatakan sangat penting untuk faktor pendidikan. Kira-kira dari Kementerian Agama, upaya apa saja yang sudah dilakukan? Makasih Mbak, pemirsa yang saya hormati. Jadi selama ini kita bekerja di pemerintahan itu ada regulasi. Kami di Kementerian Agama sudah diterbitkan, Pak Menteri itu menerbitkan namanya KMA, ya KMA nomor 184 tahun 2019. Di situ tentang pedoman implementasi kurikulum di madrasah pada semua level. Nah di sini memang sudah ada PPKN itu, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, yang tadi Pak Nino sudah sampaikan tadi. Jadi sungguhnya semua guru kita, terutama guru PPKN, itu sudah melaksanakan penyadaran, proses penyadaran di semua level di Kementerian Agama. Kami juga punya, masih melanjutkan ini juga ada sebuah program strategis nasional di Kementerian Agama, itu moderasi beragama, juga berkait kelindahan dengan nilai-nilai Pancasila.
Saya beri contoh yang sangat sederhana bahwa yang kita sering sampaikan kepada guru-guru kita bahwa anak-anak kita yang akan mengalami 2045 Indonesia Emas yang unggul dan maju pada saat itu, mereka harus memiliki global dexterity, kecerdasan global. Nah, kecerdasan global ini harus kesadaran utama harus dengan nilai-nilai Pancasila, kegotong royongan. Nah, itu yang Profesor Yudian selalu ceramah itu tentang pentingnya gotong royong. Mungkin dalam bentuknya itu ya guru yang kolaboratif, kolaborasi dengan yang lain. Baik, selanjutnya saya akan ke Pak Amran. Pak Amran, kalau kita lihat begitu pentingnya pendidikan Pancasila diberikan atau diimplementasikan kepada setiap siswa mulai dari PAUD bahkan ya sampai kelas 12 ya Pak ya. Kelas 12 seperti SMA gitu ya. Sejauh ini dari Kementerian Dalam Negeri untuk mengimplementasikan buku pendidikan Pancasila seperti apa sih untuk menyalurkannya hingga merata ke seluruh pelosok Indonesia? Baik, jadi peran dari fungsi Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini, kita akan memperkuat peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Nah, ini akan melakukan pembinaan dan pengawasan dalam urusan penyelenggaraan pendidikan, salah satunya. Karena seluruh urusan penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, itu telah diatur sesuai dengan Undang-Undang Pemerintahan Daerah 23/2014, di mana juga diamanahkan dalam pasal 91 terkait dengan bahwa dalam menyelenggarakan urusan pembinaan pengawasan urusan pemerintahan daerah itu Presiden dibantu oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Nah, tadi ini penerapan kurikulum, bagaimana pembinaan pengawasan urusan pendidikan yang menjadi pelaksanaan terkait dengan salah satunya kurikulum pendidikan Pancasila, tentu kita akan perkuat dari sini. Berjenjang kepada gubernur, melakukan pembinaan pengawasan kepada pemerintah daerah, kota, dan kabupaten, bagaimana pelaksanaan urusan pendidikan khususnya dalam pendidikan Pancasila dapat terlaksana dengan baik. Oke, tapi untuk pembinaan dan pengawasan itu sendiri sudah mulai dilakukankah atau baru akan dilakukan nih, khususnya untuk pendidikan Pancasilanya? Kalau untuk urusan pendidikan tentunya sudah dilakukan, tapi karena ini juga regulasi tadi 2022 terkait dengan kurikulum untuk pendidikan Pancasila, ini kan tentu akan kami dorong terus nih. Ada evaluasi kah sejauh ini? Kami akan melakukan evaluasi untuk pendidikan Pancasila sudah sejauh mana dilakukan. Oke, jadi akan ada update terbarunya pastinya ya Pak Amran ya. Baik, saya ke Pak Anindita. Pak, kalau dilihat regulasi kan menjadi faktor yang penting ya. Bisa dikatakan regulasi itu faktor penting, faktor utama, tapi susah-susah gampang gitu loh Pak. Kira-kira ada tidak sih hambatan yang ditemukan untuk pendidikan Pancasila ini bisa segera diberlakukan secara nasional, secara menyeluruh, mungkin di tahun ajaran 2024, Juni-Juli mendatang? Iya betul, kita di pemerintah harus semuanya berlandaskan regulasi. Dan karena itu hal pertama yang kita lakukan adalah mengubah peraturan pemerintahnya. Jadi regulasi di atas peraturan menteri ya yang menjadi cantolan bagi regulasi menteri tentang kurikulum nantinya. Dan di level peraturan pemerintah itu sudah diamankan. Jadi pendidikan Pancasila sudah muncul secara eksplisit di sana. Nah, kalau tanya implementasinya ke depannya seperti apa, cara paling mudah untuk memastikan bahwa semua guru, semua sekolah menggunakan buku teks utama pendidikan Pancasila yang baru adalah adopsi kurikulum merdeka. Karena sekali lagi buku teks itu adalah bagian dari kurikulum. Dia adalah alat bagi guru untuk menerapkan pembelajaran, menerapkan kurikulum. Kalau sekolahnya sudah menggunakan kurikulum merdeka, otomatis buku teks utama ini akan dipakai di sekolah itu. Nah, tahun depan insya Allah sekali lagi kita akan menerbitkan peraturan Mendikbudristek yang menetapkan kurikulum merdeka ini sebagai kurikulum nasional. Jadi nanti akan jelas dan clear bagi semua sekolah. Ya sekarang kurikulum nasional kita adalah kurikulum merdeka. Dan secara bertahap moga-moga dari 70%, 80%, moga-moga
mendekati 100% dalam waktu yang tidak lama lagi. Oke, mendekati 100% dalam waktu yang tidak lama lagi. Tapi Pak Anindito, kalau boleh saya tahu, ini kan Bapak membidangi standar kurikulum dan asesmen pendidikan. Kalau dari perspektif Pak Anindito sendiri, seberapa penting sih pendidikan Pancasila itu saat ini harus diberlakukan? Dan adakah metode yang bisa diimplikasikan kepada anak-anak agar belajar Pancasila itu lebih menyenangkan lagi? Kalau ditanya pentingnya, jangan tarik napas dong Pak. Nggak ada yang nggak sepakat bahwa pendidikan Pancasila penting berarti ya, berarti kita semua sepakat ya. Penting sekali. Pendidikan itu selalu melayani dua fungsi sekaligus. Pertama, fungsi pembaruan. Jadi ketika kita mengatakan pendidikan harus mengembangkan daya nalar, kreativitas, critical thinking, itu fungsi yang pertama. Membangun kapasitas anak sebagai individu untuk melakukan inovasi pembaruan. Tapi ada fungsi kedua, yaitu untuk melanggengkan nilai-nilai budaya bangsa, identitas bangsa. Nah, pendidikan Pancasila ini fungsi yang kedua ini. Dan kita sangat beruntung kita punya Pancasila sebagai filsafat bangsa, sebagai acuan nilai-nilai kita bersama. Karena tidak banyak bangsa di dunia yang semajemuk Indonesia dari sisi budaya, agama, sosial ekonomi, geografi, yang bisa mempertahankan identitas yang sangat kuat ya, identitas nasional. Kita punya Pancasila dan ini adalah modal utama kita untuk melakukan fungsi yang kedua tadi ini. Nah, strateginya ada dua di kurikulum Merdeka. Pertama, mengajarkan secara eksplisit. Secara eksplisit apa itu Pancasila, pentingnya kenapa gitu ya. Itu melalui intrakurikuler, mata pelajaran pendidikan Pancasilanya. Tapi ini nggak cukup. Karena nilai-nilai tadi harus diresapi dan diberlakukan di kehidupan sehari-hari. Di kehidupan sehari-hari, betul. Makanya di kurikulum Merdeka ada 20% jam pelajaran yang khusus digunakan untuk pendidikan karakter. Bukan belajar dari buku, tapi belajar menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini yang kita sebut sebagai proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi experiential learning melalui project based learning. Jadi itulah yang diharapkan agar pendidikan Pancasila bisa diresapi dan juga diterima anak-anak secara menyenangkan. Kalau dari Pak Amin sendiri, buku pendidikan Pancasila ini kan sudah ada ya, sudah dicetak. Kurang lebih sudah berapa lama nih Pak? Dan kira-kira di dalamnya ini apakah sudah mencakup semua kebutuhan bagi para siswa mulai dari SD sampai SMA? Terima kasih Mbak Cynthia. Ya buku itu tadi memang BTU itu tadi 12 buku untuk guru, 12 buku untuk siswa. Saya kira penyusun itu kan melibatkan banyak penulis ya, dengan pengalamannya sekian tahun. Mereka juga bukan the beginner, tapi mereka sudah banyak pengalaman. Mereka sudah memilih yang sangat-sangat kontekstual. Jadi di situ memang metodenya itu tadi yang penting, bagaimana tidak hanya dihafal ya. Bukan lomba menghafal Pancasila itu ya itu oke, tapi tidak penting. Tapi bagaimana menerapkan, mengimplementasikan nilai-nilai itu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah di situ dalam metode itu yang diperbaharui tadi adalah metode-metodenya dan pendekatan-pendekatannya supaya menarik kepada generasi baru ini, generasi muda. Tadi disebut Pak Anindito tadi bahwa problem based learning. Jadi guru itu harus mengajak anak-anak untuk berpikir problem. Anda harus melihat kiri kanan, problemnya ini apa, dan bagaimana solving the problem. Wah itu kan menarik sekali. Case study umpamanya, kasus-kasus, mungkin kasus-kasus di berbagai tanah, di tanah air, mungkin berbeda. Di Pontianak berbeda dengan Madura, Madura berbeda dengan Sawah Lunto, umpamanya begitu, berbeda dengan Danau Toba di sana. Nah itu harus cerdas betul, itu guru harus inspiratif dan terbuka, lalu melihat sekitar dan mengajak anak-anak untuk problem solving. Nah, itu critical mind tadi yang disebut tadi itu. Bukan untuk ya gagah-gagahan, tetapi bagaimana menerapkan nilai-nilai unggul di dalam kepancasilaan itu dalam kehidupan sehari-hari. Gitu kira-kira. Menerapkan nilai-nilai unggul dalam Pancasila
untuk kehidupan sehari-hari. Kalau dari Pak Zain sendiri, ada tidak sih masukan dari Kementerian Agama terkait dengan buku pendidikan Pancasila ini? Saya yakin dan percaya pasti bukunya bayang-bayangnya sudah sempat melihat lah ya. Silakan. Ya, tentu sebuah produk tidak ada yang sempurna ya, tapi tentu ini suatu kita harus apresiasi yang luar biasa karena melibatkan ratusan orang dan tentu dengan riset, dengan berbagai perspektif. Tapi yang ingin saya garis bawahi di sini adalah best practices yang ada di kita, baik di sekolah, di tempatnya Pak Nino maupun di Kementerian Agama. Sebetulnya yang paling utama itu bagi saya adalah praktek-praktek baik nilai-nilai Pancasila yang ada di sekolah dan ada di madrasah. Itu sudah sangat menarik maju. Umpamanya di Banten itu ada madrasah yang mendidik siswa atau anak itu bukan hanya dari Islam, tapi di luar itu agama yang berbeda. Artinya masyarakat itu sudah sangat terbuka, baik dari sisi kesadarannya maupun dari sisi perilakunya. Hal yang sama juga terjadi di Bali. Di Bali juga itu ada sekolah-sekolah tertentu itu menerima ini. Jadi menurut saya yang paling penting itu adalah best practices, dan ini sangat menjadi value buat kita dan menjadi kekayaan di kita bahwa Indonesia yang ditakdirkan majemuk sebagai negara Bhinneka Tunggal Ika, kita harus merayakan keragaman ini. Saya kira itu penting menurut saya. Baik, dihargai keragaman ini karena ini adalah nilai plus yang mungkin tidak dimiliki oleh bangsa lain ya Pak ya. Selanjutnya ke Pak Amran. Pak Amran, ini kan sejak tahun 1998 pendidikan moral Pancasila ini hilang sebenarnya dari pendidikan formal. Sekarang buku ini dinilai penting menjadi rujukan dari lembaga pendidikan peserta didik. Kalau dari insight-nya Pak Amran atau mungkin dari perspektifnya, seberapa krusial kita sudah harus memberlakukan pendidikan Pancasila? Kalau dilihat dari sangat krusialnya, itu sangat krusial ya. Karena kalau kita melihat begini, di lagu Indonesia Raya ya, itu ada 3 bait atau 3 stansa. Di stansa yang pertama kita harus membangun negeri, jiwa, badan. Nah di stansa yang ketiga, bait yang ketiga itu adalah majulah negeriku, majulah panduku. Tetapi ada di stansa kedua yang harus kita lewati. Artinya kalau kita melihat ini adalah peta perjalanan bangsa. Nah di stansa kedua itu ada tertulis sadarlah hatinya, sadarlah budinya. Ketika kita ingin menjadi negara maju sesuai dengan cita-cita kita bahwa Indonesia maju di tahun 2045, maka kita harus memperbaiki budi dan hati. Dan itu tentunya didapatkan dari pendidikan Pancasila. Jadi ini sangat baik sekali. Kami memang sangat mengapresiasi hal tersebut. Suatu kebanggaan ketika kita semua yang berada di seminar Pancasila kali ini sudah sepakat bahwa pendidikan Pancasila menjadi salah satu hal terpenting yang harus diimplementasikan sesegera mungkin. Mungkin saya akan bertanya kepada Pak Anindito, dari Kementerian Pendidikan sekiranya apa yang sudah dilakukan? Apalagi kan kita juga sudah masuk ke era digital. Bagaimana pengimplementasiannya? Dan sekiranya ketika ada hambatan, apakah sudah ada solusi yang bisa diberlakukan? Baik, implementasi ini memang kunci. Kalau di level kebijakan insya Allah sudah beres kita. Tapi kita punya 300.000 sekolah satuan pendidikan, lebih dari itu. 50 juta murid lebih ya, 3 juta guru. Jadi implementasi memang perlu waktu dan perlu teknologi kuncinya. Kalau kita ingin menjangkau sistem yang seluas ini tanpa teknologi, pelatihan tatap muka, mungkin 10 tahun belum selesai gitu, satu persatu sekolah. Makanya kita punya aplikasi yang dipakai oleh guru, namanya Platform Merdeka Mengajar. Ini sudah diunduh oleh 3 juta guru lebih, digunakan oleh 200-400 ribu guru secara rutin setiap bulannya. Yang fungsinya pertama tadi, Bapak Ibu guru bisa mengunduh buku teks utama ini di aplikasi itu. Jadi kalau mungkin jauh dari pusat kota, distribusinya mahal, sebenarnya versi digitalnya sudah ada di genggaman. Dan aplikasi ini ada versi offline-nya yang bisa digunakan tanpa internet.
Cukup mungkin sebulan sekali atau bahkan 1 semester sekali terkoneksi, nanti diunduh semua secara otomatis oleh aplikasinya, termasuk buku ini. Baik. Jadi pertama itu ya, mata pelajaran, buku, dan yang kedua tadi project penguatan profil pelajar Pancasila, project based, problem based learning, case based learningnya, itu hal baru yang perlu dipelajari juga. Mungkin sebagian guru belum familiar dengan project based learning yang baik. Platform Merdeka Mengajar ini juga ada banyak sekali contoh-contoh cara menerapkan project based learning ini dengan baik. Baik, terima kasih Pak Anindito. Selanjutnya Pak Zain, kira-kira apa yang bisa dilakukan dari Kementerian Agama agar pendidikan Pancasila bisa langsung diimplementasikan? Ya, saya sebagai Direktur Guru tentu kunci perubahan dari semua adalah membangun kesadaran baru dari guru-guru kita. Dan kami juga punya guru 875.000, hampir 1 juta, dan 11 juta murid atau siswa. Kemudian kami punya Pokja, ada 12.000 kelompok-kelompok kerja guru se-Indonesia. Dan untuk ini juga platform Merdeka Mengajar tadi dari Pak Nino itu, guru-guru sudah punya akun, jadi sepanjang itu sudah masuk. Di situ tinggal kita unduh dari situ. Jadi saya pikir sosialisasi, masifikasi ini perlu kita galakkan bersama-sama. Jadi saya pikir tidak terlalu susah untuk melakukan ini karena kami vertikal. Jadi sekali ada A di pusat itu A terus sampai ke bawah, sampai ke tingkat TK. Jadi kami insya Allah ada pengawas, ada 5.000 pengawas dari 85.000 madrasah se-Indonesia. Saya pikir ini kesadaran ini kita bisa bangun bersama, tapi inti yang saya mau sampaikan berterima kasih kepada BPIP, kemudian ke Kemendikbud yang telah meluncurkan buku ini dan tentu menjadi guidance kepada guru semua. Saya pastikan semua guru bisa mengajar dengan baik dengan buku teks yang baru ini. Makasih. Baik, terima kasih Pak Zain. Selanjutnya Pak Amran, kalau kita melihat era digital ini kan semuanya serba digital. Kira-kira apa upaya yang bisa dilakukan Kementerian Dalam Negeri? Baik, jadi kami akan memperkuat tentunya tadi sebagaimana yang tadi telah kami sampaikan, peran dari gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Nah, ada pengawasan dalam penyelenggaraan urusan pendidikan. Tentunya ini kita akan berkolaborasi, berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama, dan tentunya BPIP sendiri. Bagaimana implementasi untuk urusan pendidikan, khususnya dalam pendidikan Pancasila ini bisa terlaksana dengan baik. Kita akan tingkatkan pengawasan untuk implementasi tersebut. Baik, terima kasih. Prof. Amin, saya yakin dan percaya bahwa tim penulis sudah berupaya mengemas buku ini secara baik, berupaya untuk maksimal dan juga memberikan kemudahan baik bagi guru dan juga bagi siswa. Setidaknya apa yang bisa diberikan oleh BPIP sendiri agar implementasi pendidikan Pancasila ini bisa bermakna bagi bangsa Indonesia? Ya, pertama tadi ya bahwa kurikulum kita masih macam-macam tadi itu. Yang paling hebat kurikulum Merdeka. Tapi sebelum itu ada kurikulum 13. Sebelum itu ada kurikulum KTSP. Janganlah tiga-tiganya excuse untuk tidak membaca buku BTU. Itu yang paling pokok. Tiga-tiganya semua guru harus mendownload dan membaca. Itu penting. Ini menjadi gerakan nasional sebetulnya. Kalau hanya business as usual, nggak akan bisa merubah. Tetapi diperlukan tekad, komitmen, engage, sungguh-sungguh bahwa ini adalah gerakan nasional. Kita lihat bagaimana survei Setara Institut setelah 20 tahun kita tidak mengenal Pancasila, ada lost generation selama 20 tahun. Apa terjadi? 83% anak-anak tidak paham itu apa itu Pancasila. Itu quite alarming. Itu sangat mengganggu itu untuk harmoni bangsa ke depan. Nah, untuk itu mari akhir tahun ini, saya kira ini penting sekali, menutup akhir tahun 2023, masuk ke tahun 2024 dengan semangat baru, menjadikan BTU sebagai gerakan nasional. Luar biasa. Kalau ini gerakan nasional artinya semangatnya harus nasional. Boleh bersama-sama kita sebutkan semangat Pancasila. Salam Pancasila.
Luar biasa. Terima kasih sekali lagi Dewan Pengarah BPIP, Profesor M. Amin Abdullah sudah memberikan insight dan juga perspektifnya yang luar biasa pada hari ini. Dan juga terima kasih kepada PLH Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, Dr. Randes Amran MT sudah bergabung bersama kami pada hari ini. Dan juga terima kasih kepada Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, Dr. M. Zain SAG MAG sudah memberikan perspektifnya. Dan sekali lagi terima kasih yang luar biasa kepada Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kemendikbudristek, Pak Anindito Aditomo, SC, MPhil, PhD. Terima kasih, kami tunggu janji-janjinya. Oke, sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang luar biasa kepada narasumber yang sudah memberikan perspektif, dan mudah-mudahan apa yang menjadi harapan kita bersama di meja ini, di ruangan ini bisa menjadi cita-cita kita bersama dan bisa diimplementasikan secara luar biasa demi Indonesia yang lebih baik. Terima kasih, kita ajak berdiri dulu kepada para narasumber yang sudah bergabung dan memberikan perspektifnya. Pendidikan Pancasila sejatinya bukan hanya teori. Pendidikan Pancasila mengemban amanah untuk menumbuh kembangkan nilai-nilai Pancasila pada setiap anak bangsa. Sudah menjadi kewajiban kita bersama untuk menjaga dasar negara sebagai modal menyambut Indonesia Emas 2045. Semoga dengan adanya buku pendidikan Pancasila makin menguatkan pilar bangsa Indonesia dan pengaruh yang mengancam perpecahan. Demikian seminar Pancasila kali ini. Saya Cynthia Rompas. Sampai jumpa kembali di seminar Pancasila selanjutnya. Salam Pancasila. Pancasila, rumah kita, rumah untuk kita semua. Nilai dasar Indonesia, rumah kita selamanya untuk semua. Puji namanya untuk semua, cinta sesama untuk semua, warna menyatu untuk semua, bersambung rasa untuk semua, saling membagi pada setiap insan, sama dapat, sama rasa. Oh, Indonesiaku, oh, Indonesia, oh, Indonesiaku, oh, Indonesia. Pancasila, rumah kita, rumah untuk kita semua. Nilai dasar Indonesia, rumah kita selamanya untuk semua. Puji namanya untuk semua, cinta sesama untuk semua, warna menyatu untuk semua, bersambung rasa untuk semua, saling membagi pada setiap insan, sama dapat, sama rasa. Indonesiaku, oh,
saling sindir mewarnai dinamika politik di masa kampanye Pilpres 2024. Semua akan melihat karakter selama proses kampanye ini. Memang etik itu mulainya dari kepala. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tolak gugatan pra-peradilan Ketua KPK nonaktif Firly Bahuri. Menyatakan permohonan pra-peradilan pemohon tidak dapat diterima. Kasus COVID-19 di Indonesia kembali naik jelang akhir tahun 2023. Selengkapnya dalam laporan khusus pukul 10 malam ini di Kompas TV. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Kompas Malam yang didukung oleh Polisi menangkap ayah pelaku penganiayaan terhadap anak perempuannya karena menyiksa jari tangan hingga terluka di daerah Kuningan, Jawa Barat. Puluhan mahasiswa menghadang mobil wakil bupati saat aksi di depan kantor Bupati Goa.